Apa yang membuat Xia Yong begitu terburu-buru? Kamu tidak perlu duduk. Pak Su, ada urusan mendesak yang harus ditangani. Tanda tangani perjanjian ini. Setelah itu, kamu bisa pergi. Apa maksudnya? Masih belum mengerti. Pertunanganmu dengan Pak Su berakhir di sini. Kenapa? Apakah saya tidak menjelaskan dengan jelas? Kamu dan Pak Su tidak selevel. Kamu sama sekali tidak pantas untuk Pak Su. Saya tidak pantas untuknya. Benar, Pak Su adalah presiden perusahaan. Dokter wanita jenius. Keterampilan pengobatannya luar biasa. Dalam waktu dekat, dia akan berguru pada Raja Obat. Lebih punya kesempatan untuk masuk ke gerbang langit. Sedangkan kamu hanyalah sampah yang dipelihara oleh keluarga Su. Cuma kutu. Tidak ada gunanya. Kamu pantas jadi suami Pak Su. Tanpa saya, keluarga Su tidak akan mencapai kesuksesan sekarang. Apakah kamu ingin mendengarkan apa yang kamu katakan? Hanya dengan kamu. Apakah kamu punya identitas kedua yang tinggi? Yang bisa selevel dengan Tuan Chu? Selevel dengan Chu Nanqian. Di hadapanku, kamu hanya pantas untuk tunduk. Jangan bermimpi, Chen Tianhao. Saya sarankan kamu, segera tanda tangani perjanjian ini. Nanti, kamu bahkan bisa mendapatkan kompensasi dari Pak Su. Apakah kamu pantas untuk bertemu Pak Su? Hari ini, memanggilmu sudah memberi kamu muka. Saya sudah menjaga harga dirimu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Karena dia, Su Xiaoliu, tidak muncul. Urusan ini. Jika kamu terus berbuat onar seperti ini. Selain membuatku semakin membencimu, tidak ada artinya. Tidak ada artinya sama sekali. Inilah alasan kamu terburu-buru ingin bertemu aku hari ini, kan? Kenapa hanya kamu yang dianggap tidak ada harapan? Dan aku tidak boleh membantumu sedikit pun. Membawanya masuk ke gerbang surga. Ya, masuk ke gerbang surga. Sudah 5 tahun. Takutnya kamu bahkan tidak tahu apa itu gerbang surga, kan? Antara kamu dan aku, seperti kunang-kunang dan bulan purnama. Aku akan menjadi murid termuda sang Raja Obat. 1 jarum, 1 obat, memutus hidup dan mati. Semua orang menghormati aku seperti menghormati dewa. Setelah aku masuk gerbang surga, baik itu pengusaha kaya, atau orang-orang berkuasa yang mengendalikan nasib negara, semua harus hidup dengan mengandalkan aku. Jadi, identitasmu sangat mulia. Mulia? Kamu bilang mulia itu terlalu memaksakan. Aku seperti Phoenix di langit ini. Masa depan sangat cerah. Tapi kamu, selama 5 tahun ini, tidak memberikan bantuan apapun padaku. Bahkan hanya akan menghambatku. Suamiku seharusnya menjadi pemimpin dunia. Orang yang dipandang oleh banyak orang. Bukan seperti kamu yang hanya ingin tinggi-tinggi. Makan dan menunggu mati, tanpa semangat sama sekali. Benar, katak di dasar sumur. Seberapapun kamu melompat, tidak akan melihat langit luar. Apalagi berpikir layak untuk Phoenix. 2 juta. Tanda tangan saja. Mulai hari ini, tinggalkan hidupku. 5 tahun pernikahan, rugi 2 juta. Terlalu sedikit, terlalu sedikit. Katakan saja, aku bisa memberimu lebih banyak. Kukira kamu orang yang sangat mulia. Oh, ternyata hanya sampah yang ingin menipu uang. Status menentukan pandangan. Kamu tahu gelang cinabar kelas atas ini? Berapa harganya? Kamu tidak tahu? Ya, hahaha. 5 juta. Sekarang juga aku akan memakaikan pada Xia Yu. Lihat. Malam ini, grup Longhai akan mengadakan pesta di timur kota. Mengumumkan bahwa Xia Liu adalah murid sang Raja Obat. Dan menjadi satu-satunya agen di kebun obat Longhai Group. Ah, tentu saja. Semua ini. Berkat hubungan saya. Jadi setelah malam ini, Xia Liu akan menjadi CEO cantik yang paling dicari di seluruh negeri. Sedangkan kamu, maaf, saya lupa. Kamu hanya seorang buta huruf dari kalangan bawah. Tidak mengerti apa yang saya katakan. Bodoh. Semua pencapaian Su Xiaoliu saat ini adalah atas arahan saya. Arahanmu. Kenapa kamu tidak bilang bahwa pil puli itu berasal dari tanganmu? Itu bukan masalahnya. Saya tidak bisa menulis resep sejelek itu. Kamu gila. Su Xiaoliu tidak perlu berbicara banyak dengan dia. Pil puli itu dikembangkan oleh ayahku dan Raja Obat. Justru karena ada hubungan ini. Jadi saya yakin, malam ini, keluarga Su akan menerima Longhai Group. Mengenai kamu. Kenapa saya tidak pernah mendengar tentang sosok seperti kamu? Kamu ingin keluarga Su mengambil alih Longhai Group. Lin Jianfeng, kan? Kamu itu siapa? Ayahmu juga siapa? Kalian berdua bisa tidak berhenti bertengkar. Saya tanya, wanita di dunia ini, siapa yang tidak ingin menikah dengan pahlawan sejati? Jika kamu juga bisa dihormati banyak orang seperti guru saya, Raja Obat, dipuja oleh ribuan orang, mungkin pilihan saya sekarang akan berbeda. Ambil uang ini dan tanda tangani. Ini, terimalah, ini adalah sedekah dari Direktur Su untukmu. 2 juta ini tidak ada artinya bagiku. Pernikahan kita berakhir di sini. Kembalikan cincin warisan dari guru saya. Semoga kamu tidak menyesal. Kamu pikir kamu siapa? Kamu kira kamu siapa? Dengan kamu, apa layak membuat Suzong menyesal? Ini undangan untuk perjamuan pengabdian saya. Kamu bisa datang dan menyaksikannya nanti. Bisa melihat orang-orang besar di dunia ini.
Seperti apa sebenarnya mereka? Acara pemagangan Suzong dihadiri oleh keluarga-keluarga besar Longhai. Semua tamu yang datang adalah orang-orang penting. Buka mata baik-baik, orang desa. Seperti yang dikatakan asisten Wang. Orang seperti kamu ini, seumur hidup tidak akan punya kesempatan ikut perayaan semewah ini. Untungnya Suzong punya niat baik. Belum terima kasih kepada Suzong yang berbaik hati. Benar-benar seperti babi gunung yang tidak bisa makan makanan halus. Takutnya, dia malah malu untuk hadir di acara yang selevel ini. Bahkan jika saya pergi, tidak perlu yang ini. Mulai hari ini, kita berdua putus hubungan. Dia masih tahu sedikit tentang harga diri. Masih merasa malu untuk mengambil uang ini. Li Xiao, kamu terlalu menganggap tinggi dia. Saya rasa, dia sudah tidak bisa mengangkat kepalanya lagi setelah dikatakan seperti itu. Setelah keluar dari sini, dia pasti menyesal ingin menampar dirinya sendiri. Namun dia juga tidak akan menerima uang ini. Saya merasa sedikit tidak nyaman. Ya sudah, anggap saja keluarga Su berutang budi kepadanya. Ayo. Sudahlah, Xia Liu. Mau tidak pergi makan sesuatu untuk merayakannya? Terima kasih banyak, Li Xiao. Antara kita hanya urusan bisnis. Jangan salah paham tentang hadiah ini. Lebih baik Anda bawa kembali saja. Saya hanya berharap kamu cepat-cepat terlepas dari si gemuk. Seandainya Li Xiao tidak melakukan ini, mungkin anak miskin itu akan mengajukan lebih banyak syarat. Terima kasih banyak, Li Xiao. Ngomong-ngomong, saya dengar di acara malam ini, orang di balik Raja Obat juga akan muncul. Benar, orang dari Tianmen itu. Seharusnya Longhai adalah kota kecil. Orang yang terhormat itu tidak akan datang. Tapi kebetulan dia adalah teman dekat saya. Xiao Liu, nanti di jamuan malam ini saya akan bawa kamu menikmati pemandangan. Jika kamu bisa mendapatkan perhatiannya, maka masuk ke gerbang surga di masa depan tidak akan jadi masalah. Terima kasih, Lin Xiao. Namun, jika saya benar-benar masuk ke gerbang surga, keluarga Su saya pasti akan membalas budi dengan segenap hati. Lu dan saya tidak perlu terlalu formal. Kalau begitu, saya pergi dulu. Asisten Wang, menurut kamu, Lin Jianfeng bisa dipercaya tidak? Tentu saja, dia adalah anak sulung dari keluarga Lin. Lahir dari keluarga terhormat, dengan latar belakang yang kuat. Tidak seperti sampah itu, Chen Tianhao. Dia benar-benar bodoh. Suzong, kali ini, Anda harus benar-benar mendekati Lin Xiao. Jika tidak, Guru Paman Dragon High, kepala keluarga Lin bersedia menyerahkan 90% harta keluarga Lin, hanya untuk bertemu Anda sebelum jamuan perpisahan. Keluarga Lin. Benar, kepala keluarga Lin 20 tahun yang lalu menjadi murid dari Raja Obat Chu. Dengan sepenuh hati, bekerja sama dengan Raja Obat Chu untuk meracik berbagai salep dan ratusan formula. Haruskah kita menolak? Biarkan Chu Nantian memberitahu dia. Maksud Anda, jamuan akan dilanjutkan. Tapi saya dengar Anda dan Su Xiaoliu tidak ada hubungannya. Bukan untuk dia. Di dalam Tiananmen, sial. Lin Xiao dan King Dan adalah hasil kerjasama ayah dan Chu Lao. Kenapa harus diserahkan begitu saja kepada keluarga Su? Ayah saya adalah murid Chu Lao. Di masa depan, obat seperti ini masih banyak. Apalagi, jika Su Xiaoliu menikah dengan keluarga saya. Cepat atau lambat, semuanya milik saya. Jamuan perpisahan kali ini, perjamuan pengabdian kali ini, tidak hanya tentang keluarga Su dan pil obat, tapi tentang orang yang ada di keluarga Su. Harus meminjam kekuatan keluarga Lin. Dia pasti adalah wanitaku. Tapi tentang Nona Su itu. Kamu bilang Chen Tianhao hanya seorang badut. Jika dia benar-benar berani datang, aku akan membuatnya tidak bisa kembali. Nah, hari ini ada tokoh besar di acara perjamuan guru kakakmu. Kamu harus tampil baik ya. Usahakan agar dia juga mengizinkanmu masuk ke gerbang surga. Tenang saja, Bu. Aku pasti akan masuk ke gerbang itu. Baik. Chen Tianhao. Tidak heran dia bercerai dengan putriku. Ternyata kamu sudah punya pelacur di luar. Kamu memang tak tahu malu. Aku memanggilmu Nyonya Su dengan hormat. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kamu sembarangan katakan. Aku sudah bercerai dengan putrimu. Dengan siapa aku bersama? Itu bukan urusan kalian. Lagi pula dalam 5 tahun ini, aku, Chen Tianhao, bertanya pada diri sendiri. Aku tidak pernah menyakiti Su Xiaoliu. Kamu bohong. Jika kamu tidak melakukan hal yang menyakitinya, kenapa dia bisa bercerai denganmu? Chen Tianhao, kamu makan uang kakakku. Dengan uang kakakku. Sekarang menggunakan uang kakakku. Untuk bermain dengan wanita di sini. Kembalikan uang kakakku secepatnya. Benar, uang keluarga Su tidak layak kau ambil. Hari ini kamu harus pergi tanpa apa-apa. Orang-orang dari keluarga Su benar-benar tidak mengerti aturan. Kamu pelacur. Keluarga Su juga bukan orang yang layak kau sebut. Uang di sekolah. Aku tidak mengambil sepeser pun. Kamu bohong. Saku kamu lebih bersih daripada wajahmu. Kamu tidak mengambil sepeser pun. Hanya dengan sikapmu yang menyebalkan ini. Kamu bisa ambil tanpa 1 sen pun. Cepatlah, kembalikan uang kakakku. Untuk apa dibagi? Ini bukan cincin kakakku. Apa kamu mencuri barang dari rumah kami? Itu adalah tanda pusaka yang ditinggalkan guruku untuk istri keluarga Chen. Kembalikan. Kakakku pernah membawanya. Itu berarti milikku. Kamu ingin mengambilnya kembali. Omong kosong.
Kembalikan. Meskipun aku harus menghancurkannya, aku tidak akan memberikannya padamu. Binatang. Kamu baik-baik saja, Dekan? Kamu benar-benar pengecut. Berani kamu menyerang. Hari ini aku tidak akan hidup lagi. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat bernaung. Berani kamu memukulku. Kamu tahu siapa aku? Aku adalah Sujia Canggu. Kamu sudah mati. Su keluarga itu apa sih? Panggil orang, bawa mereka berdua pergi. Chen Tianhao, aku akan memberitahu Xia Liu. Kamu sudah selesai. Paman, mereka berdua tidak akan bicara. Baiklah, ajari mereka dengan baik. Jangan sampai membahayakan nyawa, supaya tidak perlu aku yang bersih-bersih setelahnya. Iya. Presiden 11, hari ini kamu adalah bintang utama di sini. Di dalam ruang pesta ini, siapa lagi yang layak untuk kamu hormati? 3 orang itu adalah Long Hai, Fang Da, Tian Heng, penguasa besar dari 3 grup obat, Xing Lin. Mereka juga mitra, yang telah bekerja sama selama setengah abad dengan Raja Obat. Mereka semua adalah keluarga yang sudah ada selama 100 tahun. Sudah lama masuk ke gerbang surga. Mereka adalah beberapa penguasa di Long Hai. Menguasai jalur hidup semua pemilik bisnis di Long Hai. Apa mereka lebih hebat dari Tua Chu? Jauh dari itu, tangan Tua Chu memegang jalan hidup mereka. Ketua Yo, Ketua Zhang, Ketua Ye. Su sudah datang. Dengar-dengar Su sudah meminta obat dari Guru Wang Chu. Menjadi satu-satunya agen sumber obat di grup Long Hai. Hebat sekali. Su, saya angkat gelas untukmu. 3 orang ini terlalu sopan. Su, lihatlah. Chen Tianhao, maaf. Kamu masuk tanpa undangan, bagaimana bisa? Tamu yang butuh undangan. Tuan rumah tidak perlu. Kenapa berpura-pura? Ini tempat yang bisa kamu masuki sembarangan. Mengikuti kami untuk masuk. Bukankah kamu hanya ingin terus mengganggu? Chen Tianhao, dengan cara begini hanya membuatku merasa jijik. Kalian terlalu menganggap diri sendiri tinggi. Hei, ibu, Xiao Liu dan adikmu dipukuli orang. Apa? Siapa yang melakukannya? Bagaimana keadaan kalian sekarang? Itu Chen Tianhao, si serigala putih itu. Dia menghabiskan uangmu. Masih berkeliaran dengan wanita di luar. Aku dan Yuan Zheng melihatnya. Dia tidak terima. Jadi kami berdua memberinya sedikit kata. Dia langsung memukul kami berdua. HMPH. Xiao Liu, kamu harus membela ibumu. Jangan sekali-sekali membiarkan binatang itu lolos. Baik, saya akan menangani masalah ini. Chen Tianhao, kamu telah memukul ibuku dan Yuan Zheng. Dan kalau begitu, itu juga Su Yuan Zheng. Chen Tianhao, apakah kamu tidak punya hati? Itu keluarga ketua Su. Meskipun ada kesalahpahaman, kita bisa bicarakan dengan baik. Bagaimana bisa kamu memukul orang? Sebelum kamu menghakimi sembarangan, apakah seharusnya kita memahami alasan di balik semua ini terlebih dahulu? Hanya karena aku bercerai darimu. Kau melakukan ini untuk membalas dendam padaku. Kau sampai memukul ibuku dan kepala sekolah. Chen Tianhao, aku benar-benar tidak menyangka kau orang seperti ini. Apa aku seburuk itu di matamu? Kau tidak pernah berpikir apa alasan di balik semua ini? Terlepas dari apapun alasannya, itu tidak seharusnya jadi alasanmu untuk memukul. Sekarang, kau harus pergi minta maaf kepada ibuku dan Yuan Zheng. Seharusnya mereka yang meminta maaf padaku. Tidak heran Xia Liu bercerai darimu. Seperti lumpur yang tidak bisa ditopang. Hari ini adalah perjamuan untuk belajar dari Raja Obat Tianmen. Tokoh-tokoh terkemuka dari Long Hai berkumpul. Kau masuk tanpa izin. Itu sudah merupakan jalan buntu. Sungguh rendah, kau ingin minta maaf. Aku tidak ingin memperbesar masalah ini. Ini memberimu jalan untuk bertahan hidup. Tapi kau tidak tahu berterima kasih. Aku tidak butuh dia untuk memberiku jalan hidup. Mengenai masuk tanpa izin, kau bisa tanyakan pada Chu Nantian. Jika aku tidak datang hari ini, siapa yang berani masuk ruangan ini? Hebat. Sungguh hebat. Kau benar-benar tidak tahu hidup dan matimu. Kau pasti ini adalah mantan suami Suzong, kan? Berani sekali berbicara sembarangan di sini. Apakah kau tidak ingin hidup lagi? Kau gila? Tahu tidak apa yang kau bicarakan? Kau mencari mati. Berani menyinggung Culau, meminta aku untuk berlutut. Kau tidak pantas. Ketua grup Xing Lin di dalam Tianmen. Tidak cukup. Bagaimana jika aku juga menambahkan diriku yang berkuasa di Fangda International di dalam Tianmen? Tidak cukup menarik. Jika ditambahkan lagi, dari Tianmen, Long Hai Tianheng. Apalagi di dalam gerbang surga, ada Long Hai Tianheng. Betapa jauh perbedaannya. Chen Tianhao dan 2 orang lainnya adalah murid gerbang surga. Mereka mewakili kekuasaan tertinggi di Long Hai. Satu kata dari mereka bisa menentukan hidup dan matimu. Apa kamu ingin merusak semuanya? Lalu bagaimana? Sekarang kamu harus minta maaf kepada mereka. Aku sudah bilang, aku tidak akan minta maaf. Mereka tidak layak. Chen Tianhao, jika kamu ingin mati, silakan. Jangan seret Suzong kita, ya. Jika begitu, tambahkan satu lagi dari keluarga Lin di grup Long Hai. Keluarga Lin. Benar, perjamuan hari ini tidak hanya dihadiri oleh pemimpin grup Long Hai, penguasa obat, tapi juga tokoh besar dari gerbang surga. Dan aku dari keluarga Lin bisa berhadapan langsung dengan dia. Langsung terbang tinggi. Berbagi kehormatan. Sekarang kamu merasa cukup. Benar?
Dia adalah pemimpin gerbang surga. Di atas jutaan orang, generasi dokter, Raja Obat, hanya saja dia jarang muncul. Kita bahkan belum pernah bertemu. Iya, keluarga Lin pasti bisa berhadapan langsung dengan dia. Di masa depan, pasti bisa menguasai Longhai. Tak terhentikan. Keluarga Lin, kamu dianggap apa? Aku tahu. Semua yang hadir hari ini ingin merasa bangga menekan aku. Tapi maaf, hari ini kalian semua tidak memenuhi syarat. Hahaha. Baik, baik. Sangat baik. Kamu adalah yang pertama berani menantang di dalam Tianmen. Baiklah, jika kamu ingin melawan seluruh Tianmen, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Ayo, patahkan kakinya. Aku ingin lihat seberapa keras tulangmu. Hentikan. Ucapan yang tidak sopan, sangat pendek pandangannya. Apakah kalian tahu dia siapa? Tuan Chen. Bodoh, cepat mundur. Tunggu, nona ini ingin melindunginya. Itu bukan urusan yang harus kau khawatirkan. Yang harus kau lakukan sekarang adalah segera minta maaf. Untuk ayahmu. Untuk menyelamatkan keluarga Lin. Jika aku tidak salah mengerti, maksudmu adalah jika aku tidak segera minta maaf padanya, dia akan menghancurkan keluargaku, Lin. Benar. Hahaha. Baik, jangan bicarakan keluargaku dulu. Malam ini hadapi saja orang besar di dalam Tianmen itu. Berdasarkan warisan keluargaku, Lin sudah makmur di Longhai selama 100 tahun. Tidak pernah jatuh. Dan ayahku adalah murid utama Raja Obatchu. Kecuali kamu memiliki identitas yang bisa menindas seluruh dunia. Kalau tidak, apa hakmu untuk menghancurkan keluargaku, Lin? Hanya dengan mulutmu ini. Makhluk yang tidak tahu diri. Berani sekali kamu memukulku. Kalau mau berkelahi, aku tidak akan kalah padamu. Kalimat pertama itu tidak salah. Menghancurkan keluargamu, Lin. Aku cukup menghancurkan kamu saja. Beritahu Chu Nantian untuk mempercepat pertemuannya dengan keluarga Lin. Biarkan dia segera bawa kepala keluarga Lin dan pergi dari sini. Nona Xiao, tolong bersikap sopan kepada kepala keluarga Lin. Ketua, mobil sudah disiapkan. Tidak sia-sia aku menghabiskan setengah hidup dengan susah payah mengelola ini. Setelah pesta malam ini selesai, keluarga Lin akhirnya bisa melangkah ke puncak. Melangkah ke puncak. Sekali ini, perasaan sedikit sulit untuk ditahan. Mohon maaf jika membuat nona kecil tertawa. Dulu, ketika Raja Obat, Culau, turun gunung ke Longhai, keluarga Lin sukarela menjadi muridnya. Menjadi murid terdekat dari Culau. Saat itu, keluarga Yo, Ye, dan Li yang sudah berada di pintu surga, menjadikan keluarga Lin bahan tertawaan. Namun kini, seiring berjalannya waktu, tiga keluarga besar itu telah kehilangan kekuatan mereka. Kini mereka tunduk kepada Raja Obat, Culau. Sementara kita, keluarga Ling, tidak hanya berada di pihak yang benar, tetapi sangat mungkin melompat menjadi keluarga terkemuka di Longhai. Kepala keluarga Lin sangat jauh melihat ke depan. Nona kecil, Anda terlalu memujiku. Jika dibandingkan dengan keluarga Jiang dari Zongyuan, keluarga Lin masih jauh tertinggal. Lagi pula, Longhai ini adalah tempat yang kecil. Oh, ngomong-ngomong, Nona Xiao, apakah Anda pernah mendengar tentang Tiananmen? Tentu saja, konon, itu adalah eksistensi paling tua dan misterius di Daxia. Bisa menghidupkan kembali banyak orang dari tulang kering. Menghidupkan kembali. Betul, Tianmen Daxia berkilau selama 1000 tahun. Sudah ada sebelum negara ini didirikan. Pemimpin mereka bisa dibilang di atas ribuan orang. Dia adalah pusat dari kota terlarang Daxia saat ini. Dan harus saling menghormati. Hanya saja, Tianmen dibuka sekali dalam 100 tahun. Dan pemimpin mereka bertindak sangat rendah hati. Kita semua belum pernah melihat wajah asli pemimpin itu. Namun malam ini, di Tianmen. Tepat di malam ini pada acara pembelajaran. Ya, jika keluarga Lin dapat memanfaatkan kesempatan langka ini, mendapatkan perhatian mereka, meluas keluar Laut Luo sudah tak perlu dibahas lagi. Jadi, saya ucapkan selamat untuk Ketua Lin. Semoga semuanya lancar. Lihat, guru saya sedang mendesak saya. Hei, guru. Anda benar-benar melahirkan anak yang baik, Pak. Saya beri kamu 10 menit. Segera datang ke pesta penghormatan guru. Jika dalam 10 menit saya tidak melihat kamu, malam ini, keluarga Yun tidak akan ada lagi. Mohon maaf, guru, ini semua bagaimana? Segera bawa saya ke pesta penghormatan dewa. Sepertinya keluarga Lin tidak akan bisa menjadi keluarga terkemuka di Longhai. Undangan pesta penghormatan Guru Wanting sudah saya terima. Tunggu saya segera datang. Baik.
Wan Ting, sepertinya tunanganmu ini lebih dari yang dibayangkan. Tidak sederhana. Sudah diberitahu. Baik. Pesta penghormatan Guru Su segera dimulai. Jika dia terus bertindak gila seperti ini, kita pasti akan terlibat. Chen Tianhao, apakah kamu sudah cukup bikin onar? Apa kamu tahu seberapa serius situasi ini sekarang? Harus sampai tak bisa diperbaiki baru kamu datang, ya? Tidak. Apa yang kamu maksud dengan tak bisa diperbaiki? Apakah ini tentang kamu yang gagal jadi murid? Tidak bisa masuk ke gerbang surga. Kamu sudah sangat jelas. Menjadi murid Sang Raja Obat, Chulang, sangat penting bagi keluarga Su. Lagi pula, jika terus berlanjut seperti ini, nyawamu juga tak akan terjamin. Ya, sangat penting. Penting hingga kamu bisa mengabaikan hubungan 5 tahun yang kamu miliki. Kamu bisa menganggapnya tidak ada. Susia, kamu tidak akan pernah tahu apa yang kamu abaikan itu. Mengenai nyawaku, hari ini saya akan masuk. Saya ingin melihat semua yang ada di sini. Siapa yang berani mengambil nyawaku? Malam ini, dalam perjamuan ini, aku duduk di sini. Aku ingin melihat semua orang di sini. Siapa yang berani mengambil nyawaku? Omong kosong yang besar. Jika kamu ingin mati, turunlah. Kursi naga ini melambangkan seluruh Longhai. Titik tertinggi dari 7.500 km persegi. Bukan untuk yang tidak kuno atau tidak bersalju. Tidak sembarang orang di atas ribuan orang boleh duduk. Bagaimana kamu tahu aku bukan ahli medis yang hebat? Dan bagaimana kamu bisa yakin aku bukan Cunantian yang menunduk dan mengaku sebagai pemimpin di atas ribuan orang? Sombong? Kamu kira siapa dirimu? Apa kamu benar-benar berpikir bisa menguasai semuanya? Statusnya, kamu bahkan tidak layak untuk membicarakannya. Kamu benar. Perjamuan hari ini, melihat seluruhnya. Seperti semut. Benar-benar tidak tahu aturan. Aku melihat kamu yang tampak takut dan berkata sembarangan. Pasti kamu sudah berlatih banyak kali secara diam-diam. Ya, harus diakui. Kamu benar-benar berusaha keras untuk pertunjukan malam ini. Bagus. Maka aku akan lihat sampai kapan kamu bisa berakting. Sayang sekali, kamu termasuk wanita cantik yang langka. Tapi malah ikut mati bersamanya. Tanganmu yang tadi belum cukup membuatmu belajar. Yang tidak tahu hidup dan mati itu kamu. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menyandingkan dengannya. Kamu bilang dia? Kamu benar-benar tertipu olehnya. Ya, aku kasih tahu. Dia hanyalah sampah yang diusir oleh keluarga Su. Status, kekayaan, kedudukan bahkan martabat. Dia tidak punya apa-apa. Bilang dia anjing pun masih dianggap tinggi. Ah, benar. Justru karena kamu tidak punya apa-apa. Setelah meninggalkan keluarga Su, tidak ada tempat untukmu. Tidak rela diusir oleh keluarga Su. Jadi kau berusaha menunjukkan kekuatan untuk membuktikan nilai dirimu. Semua ini sudah dibaca oleh Xia Liu. Jadi kamu menyimpan rasa dendam. Tidak rela diusir oleh keluarga Su. Tidak hanya berselingkuh dengan Xia Liu, menyakiti anggota keluarganya. Bahkan di perjamuan ini, kau berkata sembarangan. Bertindak sembarangan. Kamu hanya tidak suka melihat keluarga Su meminta Culau sebagai guru. Masuk ke gerbang surga? Ya, keberanianmu yang sok tahu ini benar-benar membuatku terkesan. Jangan berpura-pura. Chen Tianhao, kamu benar-benar berpikir semua orang di sini tidak bisa melihat niatmu. Chen Tianhao, inilah alasan mengapa kamu terus berbuat semena-mena hari ini. Benarkah? Aku benar-benar tidak menyangka kamu orangnya seperti ini. Dia bilang aku itu orang seperti apa? Kamu sama sekali tidak ragu. Su Jiali, selama bertahun-tahun, apakah kamu benar-benar berusaha memahami aku? Sekarang kamu malah menyalahkan Suzong. Siapa yang memberi kamu keberanian? Keluarga Su sudah merawatmu selama 5 tahun. Apakah kamu layak terhadap Suzong? Segala sesuatu dari keluarga Su adalah karena aku. Seharusnya yang minta maaf itu adalah seniormu. Cukup, Chen Tianhao. Masih tidak merasa malu? Ya, aku tahu perceraian itu sangat berat bagimu. Tapi aku sudah memberikan kompensasi, bukan? Lalu kapan kamu bisa menunjukkan sedikit tanggung jawab dan sikap pria? Tutup mulutmu. Apa hakmu untuk mengkritik Tuan Chen di sini? Kamu hanya bisa bersembunyi di balik wanita. Ya, sudahlah. Demi hubungan suami istri kita. Asal kamu mau berhenti dan minta maaf. Aku bersedia menggunakan sumber daya keluarga Su untuk menyelamatkan nyawamu. Ini adalah yang terakhir bisa aku lakukan untukmu. Mari kita akhiri dengan baik. Tidak usah, pada akhirnya. Yang kamu pedulikan tetap saja apakah Cunantian akan menerimamu sebagai murid. Apakah kamu bisa masuk ke Tianmen? Chen Tianhao. Jiali, sejak dia tidak menghargai, kenapa kamu masih harus memberikan niat baiknya? Lagi pula, hari ini dia sudah merobek langit Longhai. Aku ingin tahu siapa yang bisa menyelamatkannya. Meskipun grup Su adalah pilar medis Longhai, tapi tidak semua hal bisa ditanggung. Benar, orang bisnis paling menghindari tindakan emosional. Nona Su, aku sarankan kamu. Jika perlu, putuskanlah. Jika tidak, keluarga Su MU akan mengulangi kesalahan 5 tahun lalu, ketika keluarga hampir bangkrut. Nona,
Orang payah ini sudah bertekad untuk menyakitimu. Ini adalah kelemahan keluarga Su. Mati ya mati. Semuanya adalah kesalahan dia sendiri. Grup Su adalah hasil kerja kerasmu. Tidak boleh ada yang salah. Mengerti? Aku tahu sebenarnya kamu tidak pernah mengerti berapa banyak yang telah aku korbankan untuk Su dalam 5 tahun ini. Tapi aku tidak menyalahkanmu. Lagi pula kita berbeda status. Pandangan kita juga berbeda. Tanggung jawab yang harus kita emban pun berbeda. Namun, semua ini sudah terjadi. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan lagi denganmu. Namun, semua yang kamu lakukan hari ini, keluarga Su tidak ada hubungannya denganmu sedikit pun. Oke, Shen Ning, batas antara kita sudah jelas. Jangan bertindak sesuka hatimu lagi. Ini yang terbaik. Bagaimana? Chen Tianhao tidak bisa melanjutkan. Status kita sangat berbeda. Aku sebenarnya tidak ingin merendahkan diri untuk berdebat denganmu. Tapi kamu dengan sembrono menghina seluruh kota. Bahkan pikiranmu sangat jahat. Mengundang malapetaka bagi keluarga Su. Long Hai tidak akan mentolerir orang sepertimu. Waktumu tinggal 3 menit lagi. 3 menit? Maaf. Waktumu sudah habis. Saudara-saudara, saya sebagai anak sulung keluarga Lin di Long Hai, mengajak kalian untuk mengeluarkan pengumuman agar Long Hai memutuskan jalan hidupnya. Sebagai peringatan. Anak ini memiliki status rendah, dan akhlak yang buruk. Putus hubungan dengan kami. Grup kami bersedia memutuskan jalan hidupnya. Anak ini setelah hari ini. Nama besarmu yang tidak tahu hidup mati akan dikenal di seluruh Long Hai. Ini juga merupakan kehormatan yang didapat setelah 8 generasi untukmu. Grup Tianheng keluarga Ye di Long Hai. Sejalan untuk memutuskan jalan hidupnya. Grup Xinglin keluarga Zhang juga termasuk. Anak muda, kamu harus mengerti. Mengerti berapa banyak yang harus dilakukan dalam hidup ini. 4 keluarga besar bersatu mengeluarkan perintah. Ini jarang terjadi di Long Hai selama 100 tahun. Keluarga Su tidak akan bertahan lebih lama. Mereka benar-benar mencari mati. Sekarang ini benar-benar tamat, kan? Untung saja. Pak Su, Anda sudah bercerai darinya. Jika tidak, keluarga Su sudah tidak tahu akan jadi seperti apa. Chen Tianhao, inikah hasil yang kamu inginkan? Setelah hari ini, di Long Hai, 360 industri. Tidak ada satupun yang bisa kamu masuki. Tidak ada satupun yang bisa kamu manfaatkan. Bahkan untuk mengemis pun, kamu tidak akan mendapatkan belas kasihan. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dari Long Hai. Di Long Hai, tidak ada tempat untukmu lagi. Sekarang, apakah kamu sudah cukup menang? Masih ada 1 menit. Maksudmu? Setelah 1 menit. Tuan Chu akan membawa ayahku ke sini. Kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Ya, baiklah. Maka aku akan menunjukkan padamu apa itu keputusasaan. Ayo, kalian punya nyali besar. Aduh, Tuan Chu. Tuan Chu, Anda sudah datang. Selamat datang, Raja Obat, Tuan Chu. Selamat datang, Raja Obat, Tuan Chu. Aku sebenarnya ingin membiarkanmu merasakan keputusasaan perlahan. Tapi sekarang Tuan Chu sudah datang. Nasibmu hanya akan semakin menyedihkan. Benarkah? Kalau begitu aku sudah mati. Makhluk yang tidak tahu hidup dan mati. Apakah kamu masih ingin keras kepala? Kenapa kamu belum bangkit? Kenapa aku harus bangkit? Guruku, Raja Obat, sudah tiba. Jika sekarang kamu bisa mendapatkan sedikit harapan hidup dari dia, maka orang lain tidak akan mengantarmu ke jalan buntu. Tapi jika kamu terus bersikukuh seperti ini, kamu hanya akan melanggar aturan guruku. Bahkan kesempatan terakhirmu akan terbuang sia-sia. Guru, aku rasa tidak begitu. Sampai sekarang kamu masih belum mengerti. Hari ini seharusnya mereka yang meminta keuntungan dariku. Kamu masih bermimpi yang tidak realistis. Chen Tianhao, bisakah kamu mengenali dirimu sendiri? Sudah 5 tahun, kamu hanya berdiam diri tanpa kemajuan, tidak meraih apa-apa. Jika bukan karena keluarga Su yang menampungmu, kamu bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Sekarang lihatlah, setiap orang di perjamuan ini adalah ketinggian yang tidak akan pernah kamu capai. Kamu dilahirkan untuk hanya bisa mengagumi punggung mereka. Kenapa kamu tidak tahu untuk merendahkan kepala? Kamu salah, Su yang rendah. Hidup tidak pernah membedakan tinggi rendah atau kaya miskin. Walaupun aku lahir dari keluarga miskin. Saat ini, Chen Tianhao juga memiliki kekuasaan yang besar. Kalian baru saja melakukan apa? Haha, Chu Lao tadi ada kelalaian di perjamuan pengangkatan. Hanya berhutang seekor kecoa. Hahaha, kecoa. Seorang yang mencari jalan mati sendiri. Sangat bodoh. Chu Lao, kamu tidak perlu menghiraukannya. Iya, kami akan segera mengirim orang untuk menanganinya. Kalian sangat berkuasa ya. Murid cucu Lin Jianfeng dengan hormat menyambut Chu Lao. Chu Lao, ayahku tidak ikut bersamamu, kan? Murid yang sangat tidak sopan itu seharusnya tidak datang bersamaku. Untuk Lin Family hari ini. Adalah kesempatan yang langka. Tapi sekarang, dari mata mana kamu melihat dia datang? Begini ceritanya. Chu Lao, sebelumnya Su Jiaqi Su bilang, kamu akan membawa ayahku bersama. Aku sejenak tidak dapat membedakan mana yang benar. Yang ikut juga seorang badut. Akan ada kekuasaan besar dari suku keluarga. Betul, Om, itu kamu. Tinggal di suku keluarga selama 5 tahun. Tidak memiliki apa-apa. Akhirnya diusir oleh suku keluarga. Semua
Hanya karena kamu tidak memiliki apa-apa, diusir oleh suku keluarga, maka menyimpan dendam. Melawan suku keluarga dengan cara yang jahat. Bahkan dengan tubuh yang hina memaksakan diri masuk ke pesta ini. Sekali tidak menganggap kalian semua. Hari ini berkumpul di sini. Long Hai berjanji tanpa ada apapun. Berbicara tanpa ragu. Menghina seluruh tempat. Chu Lao. Bahkan dia berulang kali menghina namamu. Aku dengan baik hati menasihatinya. Dia malah semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba duduk di kursi utama. Mengklaim sebagai kekuasaan Long Hai. Betapa angkuhnya. Jika dihukum, seharusnya dihukum mati. Chu Lao, anak ini tidak bisa diampuni. Jadi, aku mengambil alih keputusan. Mengeluarkan pengumuman kepada semua tokoh yang hadir. Mengumumkan Long Hai memutuskan jalannya. Agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Untuk benda yang keras kepala seperti itu, harusnya memang ditangani seperti ini. Tindakan Chu yang tidak menghormati Anda sudah cukup untuknya. Keluarganya akan memutus mata pencahariannya. Ini juga bisa dibilang akibat perbuatannya sendiri. Hanya saja saya tidak menyangka. Chu, kau akan datang pada saat seperti ini. Baiklah, kalian semua melakukannya dengan baik. Chu, Anda terlalu memuji. Ini adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Chu, tunggu sebentar. Biarkan saya memberikan penghormatan, agar tidak mengotori pandangan Anda. Hari ini seharusnya kalian yang memberi penghormatan. Chu Nantian. Chen Tianhao, kau gila. Su, lebih baik kau cepat minta maaf pada gurumu. Jika dia mau mati, biarkan saja. Kita tidak bisa terlibat. Chen Tianhao, berani-beraninya kau. Berani menghadap Chu di depan. Kau sudah buta. Chu, ini saatnya untuk minggir. Selesai. Sekarang Chu benar-benar marah. Bahkan Lin juga dipukul. Kita sebaiknya cepat-cepat minta maaf. Jika tidak, jangan harap untuk disebut murid. Bahkan keluarga Lin pun akan terkena imbasnya. Ketua Long Hai Nantian menyapa Tuan Chen. Ketua Long Hai Nantian menyapa Tuan Chen. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Chu Nantian datang terlambat. Mohon hukuman dari Tuan Chen. Jika saja kau datang lebih awal, aku tidak akan melihat betapa berpengaruhnya murid-murid terhormat di dalam pintu Chu. Betapa berwibawanya. Tuan Chen, tanggung jawab atas hal ini ada padaku. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan penjelasan kepada Anda. Tuan Chen, silakan duduk di tempat yang terhormat. Masuklah ke ruang ini, singgasana naga. Tuhan. Sangat megah dan berkuasa. Hanya saya yang tersisa untuk duduk di sini. Jika saya duduk, siapa yang berani duduk sejajar dengan saya? Tuan Yuan, silakan duduk di tempat yang terhormat. Kalau begitu, saya akan mengambil posisi ini. Siapapun yang tidak menghormati Tuan Chen hari ini, saya, Chu Nantian, mewakili Tianmen yang hancur seketika. Chu Lao, apa Anda tidak salah? Dia hanyalah sampah yang diusir dari keluarga Su. Kenapa dia bisa mendapatkan kepercayaan Anda? Diam. Ayah. Ayah, saya bilang pergi dari sini. Jangan panggil saya ayah. Saya Lin Xingyuan tidak punya anak seperti kamu. Apa yang sudah saya lakukan? Katakan saja. Masih berani bertanya kepada saya. Malam ini, apa saja yang kamu lakukan? Kamu tidak ingat. Saya tidak melakukan apa-apa. Pemenang menghabiskan seumur hidupnya. 100 tahun berjuang. Hanya tinggal satu langkah untuk masuk ke Tianmen. Semua itu hancur karena kamu, anak durhaka. Ini akan menghancurkan keluarga Lin kita. Tanpa saya benar-benar tidak tahu. Ayahmu, saya benar-benar tidak tahu. Guru, malam ini saya Lin Xingyuan tidak bisa menghindar dari kesalahan. Siap menerima hukuman. Mengenai anak durhaka ini, dosanya sangat besar. Saya akan segera mengusirnya dari keluarga Lin. Hidup atau mati, terserah Anda, Guru. Pergi, Ayah. Saya adalah anak Anda. Anda tidak bisa melakukan ini. Tutup mulutmu. Lian Xingyuan, apakah kamu ingat apa yang saya katakan? Jika dalam 10 menit saya tidak melihatmu, hari ini kamu akan pergi. Kamu terlambat. Guru, selama ini, keluarga Lin telah berusaha sekuat tenaga, membantu Anda meracik ratusan ramuan. Anda tentu tahu itu. Tolong, biarkan kami pergi. Biarkan keluarga Lin selamat. Mengapa kepala keluarga Lin harus merendahkan diri seperti ini? Tuan, sesuai dengan apa yang dikatakan putra tertua keluarga Lin. Tak usah dibahas hari ini keluarga Lin akan terbang tinggi. Bahkan warisan keluarga sudah siap untuk diserahkan. Apalagi karena Raja Obat di Tianmen sedang berada di puncak kejayaan. Masihkah ada yang perlu dikhawatirkan? Anak durhaka, tempat anak durhaka. Aku datang untuk meminta maaf kepada Tuan. Tuan Chen, silakan Anda putuskan. Keluarga Lin tidak akan mengajukan keberatan. Sebelumnya mereka bahkan ingin mematahkan kakiku. Lihat seberapa keras tulangku. Setelah itu, semakin marah. Serangan tangan dan kaki ingin menghancurkan putra tertua keluarga Lin. Dan aku, hanyalah mantan menantu keluarga Su. Tidak ada pencapaian. Tidak ada perbedaan antara yang tinggi dan yang rendah. Ini adalah tentang Long Hai Guan. Seharusnya dihukum sekarang. Sig. Aku rasa aku tidak layak. Jika itu adalah kepala keluarga Li, apakah Anda merasa itu masuk akal?
Murid durhaka? Keluarga Lin benar-benar sangat angkuh. Keluarga Lin sudah tidak bisa dipertahankan. Murid durhaka? Adalah kamu yang telah mendorong keluarga Lin ke jurang. Membuat keluarga Lin tak memiliki jalan kembali. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Dua orang yang mendengarkan di luar, silakan masuk. Aku bilang keluarga Su bisa sampai hari ini. Itu karena Zhao, aku bilang, kamu bisa menjadi satu-satunya agen Taman Obat Longhai Group. Itu adalah seni bela diri. Aku bilang aku masuk ruang ini sebagai pemilik. Aku bilang mereka ingin menghancurkan usahaku. Masih belum cukup layak. Aku bilang kursi raja ini adalah milikku. Sekarang. 5 tahun terakhir ini. Kamu terus menyembunyikan. Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Jelas-jelas jika kamu mengatakannya, keadaan tidak akan jadi seperti ini. Aku bilang, kamu pasti akan percaya. Kurang-kurangin berlagak. Jangan memutarbalikkan fakta. Upaya yang diberikan Pak Su untuk grup Su. Semua orang sudah melihatnya. Kata-katamu terdengar indah. Hanya ingin menggunakan ini untuk menyalahkan Pak Su. Chen Tianhao. Apa kamu masih lelaki? Jaga mulutmu baik-baik. Kamu, aku mau nyawamu. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku tidak tahu kenapa kamu menyembunyikanku. Tapi 5 tahun ini aku telah mencurahkan segala usaha. Dengan segenap tenaga aku membangun grup Su yang sekarang. Kamu tidak bisa hanya dengan satu kalimat menghapus semua usahaku sebelumnya. Nona Su, kamu terlalu menyiksa dirimu sendiri. Guru. Kamu masih belum layak memanggilku guru. Tanpa bantuan diam-diam dari Tuan Chen. Kamu, Su dari Hai Cheng. Apa yang pantas untuk mendapatkan semua ini? Dulu keluarga Su hampir bangkrut. Kamu sangat terpukul. Aku takut statusku akan memberimu tekanan. Maka aku menjaga jarak sebagai orang biasa. Secara diam-diam melindungimu selama 5 tahun. Tapi selama 5 tahun ini aku hanya menemanimu. Kamu salah paham tentang maksudku yang awal. Bukan berarti tidak ada yang perlu dijelaskan. Tuan Muda Su, apa yang kamu sebut kekuasaan dan status? Tidak ada kaitannya dengan kita. Memang kita berbeda jalan. J. Jaga dirimu sendiri. Apakah ada yang ingin kalian katakan? Haha, Culau. Malam ini hanya sebuah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Ah, benar. Kesalahpahaman tetaplah kesalahpahaman. Culau. Semua yang terjadi hari ini adalah ulah keluarga Lin dan keluarga Su. Kami dari awal hingga akhir tidak berniat terlibat. Meskipun begitu, kami memang juga berperilaku tidak semestinya. Tidak bisa membedakan benar dan salah. Telah menyinggung Tuan Chen. Di sini, saya Zhang Ting bersedia meminta maaf kepada Tuan Chen. Maafkan saya, Tuan Chen. Mohon Anda memaafkan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan katakan saja. Keluarga Zhang dari Longhai pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi. Tidak ada alasan lain. Ya, betul. Saya Ju Zhenyu dari keluarga Yo Longhai. Pasti bisa memenuhi semua kebutuhan Tuan. Haha. Ah, sialan, keluarga Luo Hanye. Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Semuanya karena saya yang percaya pada omong kosong anak nakal keluarga Lin itu. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Oh, jadi ini hanya sebuah kesalahpahaman. Kalau begitu, saya tidak akan mengusutnya. Kalian tidak akan pernah bisa masuk ke pintu surga. Tapi, ada 2 anjing yang menggonggong pada pandangan hidup. Sui Mu King Hua. Baiklah, dengarkan baik-baik. Tuan Chen, Anda benar-benar pandai bercanda. Hahaha, iya, syukurlah ini hanya lelucon. Jika tidak, saya benar-benar mengira harus mundur dari pintu surga. Apakah Anda pikir saya sedang bercanda? Tuan Chen, apa maksud Anda? Tuan Chen, Anda sedikit terlalu membebani kami. Apa? Kalian? Tuan Chen, jika Anda ingin kami meminta maaf, kami bisa saja menyerahkan semua harta kami. Jika Anda tidak perlu sampai 3 kehidupan 3 kematian. Hanya saja, ini adalah tentang mundur dari gerbang surga. Sebelumnya kalian harus menghadapi saat-saat terpuruk. Sekarang, itu hanya sebuah kesalahpahaman, bukan? Tuan Chen, malam ini, yang hadir adalah para bangsawan dari keluarga Dragon Sea. Jika Anda ingin kami, 3 keluarga besar, mundur dari gerbang surga. Itu sama saja dengan mengumumkan kepada dunia bahwa Dragon Sea tidak lagi memiliki dokter dan obat terkenal. Bagaimana? Apakah ada yang salah? Saya menghormati Anda dan memanggil Anda Tuan. Namun, Anda harus mengerti aturan dalam berbisnis. Jika Anda bersikeras untuk memutuskan segalanya, itu akan menambah musibah bagi rakyat kota Dragon Sea. Dengarkan, Tuan Tu, Anda adalah Raja Obat. Saya menghormati Anda. Semua bangsawan dari kota Donghai juga menghormati Anda. Namun, apa yang ia lakukan hari ini adalah untuk memutus sumber obat Anda di masa depan. Itu sama saja dengan mengabaikan nyawa rakyat Dragon Sea. Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Tuan Chu, segala sesuatu ada batasnya. Tindakan kami hari ini memang ada kehilafan. Kami bersedia merendahkan diri dan memberikan kompensasi sebagai ungkapan permohonan maaf. Namun, ia ingin menghapus semua keluarga medis terkenal di Dragon Sea. Itu sama sekali tidak mungkin. Semua yang hadir di sini adalah para senior medis yang telah berjuang di Dragon Sea selama puluhan tahun. Akar mereka sangat dalam.
dengan latar belakang yang besar. Dia punya hak apa untuk meminta kami mundur? Apa yang dikatakan kepala keluarga Zhang sangat benar. Bicara soal, keluarga saya juga merupakan salah satu keluarga medis terkemuka di Dragon Sea. Bagaimana mungkin hanya karena satu kalimat ringan darinya? Saya harus mundur dari gerbang surga, menghancurkan warisan nenek moyang. Tuan Chu, ini bukan hal sepele. Jika ini hanya lelucon, ya begitulah adanya. Tapi jika ini benar, maka keluarga saya tidak akan setuju. Kalian ini ingin memberontak. Kata-kata Anda, Chu Lao, terlalu berat. Kami hanya ingin melindungi diri. Kompensasi dan permintaan maaf bisa saja, tapi meminta kami untuk mundur dari Tianmen. Tanyalah kepada yang hadir, siapa yang akan menyerah? Keluarga Yo kami jelas tidak setuju. Keluarga Ye kami juga tidak setuju. Anda bisa mendapatkan rasa hormat dari Chu Lao. Itu memang mengagumkan. Saya merasa tidak sebanding. Tapi saya ingin memberi Anda satu nasihat. Dalam hal menghormati dan merendahkan diri. Malam ini semua keluarga terhormat berkumpul. Anda tidak bisa menghalangi. Anda begitu yakin. Zhang Xiong telah berkuasa di Longhai selama 53 tahun. Menghabiskan seluruh hidupnya. Ia telah menjadi pemasok obat terbesar untuk Chu Lao. Perlahan-lahan mendaki hingga posisi tertinggi keluarga. Tanpa membahas identitas ini. Hanya dengan status saya sebagai murid Tianmen. Anda, jika melepaskan rasa hormatnya padamu, apa yang Anda miliki? Jika Anda benar-benar punya cara untuk memikat orang banyak, kenapa tidak tunjukkan kepada semua orang? Oh, maka saya akan mengakui Anda sekali ini. Semuanya. Dalam waktu 3 menit, 2 lembar. Hahaha. Meskipun keluarga Zhang saya tidak lagi megah. Namun warisan dan fondasinya tidak bisa hanya dengan satu kata Anda. Dalam 3 menit bisa dihapus begitu saja. Bahkan jika bukan itu, belum tentu bisa dilakukan. Anda salah. Zhang Ting dan Tuan Chen cukup butuh 3 menit untuk menggerakkan keluarga Zhang. Awalnya Anda mundur dari Tianmen. Mungkin masih bisa memberi keluarga Zhang sedikit harapan. Tapi kini keadaan sudah begini. Keluarga Zhang tidak akan bisa bertahan. Selain kamu, tidak perlu seperti itu mempertahankan dia. Lagi pula, yang hadir hari ini bukan hanya keluarga Zhang. Kami keluarga Yo siap maju dan mundur bersama keluarga Zhang. Keluarga Ye juga siap maju dan mundur bersama keluarga Zhang. Sepertinya 3 keluarga besar di Longhai akan saling membantu dalam kesulitan. Maka sudah pasti harus saling menghormati. Aku sudah cukup. Berkali-kali tidak menghormati. Tuan Chen, ada orang yang datang. Tangkap ketiga orang itu untukku. Tua Chu, apakah kamu benar-benar ingin demi dia melawan keluarga dan orang-orang berkuasa di Longhai, memutuskan pasokan obat di masa depan sendiri? Keluarga Longhai juga layak disamakan dengan Tuan Chen. Tua Hu, kami juga memiliki posisi tinggi di Longhai. Kecuali dia memiliki latar belakang identitas yang sangat tinggi, yang cukup untuk menindas semuanya. Jika tidak, untuk membiarkan kami memutuskan jalan hidup sendiri, itu tidak mungkin. Tidak salah, itu tidak mungkin. Betul, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tuan Zhang, ada yang tidak beres. Dikatakan bahwa grup sedang mengalami penindasan bersama. Situasinya sangat kritis. Segera akan bangkrut. Apa yang kamu katakan? Tunanganku, Jiang Wanting, membuat keluarga Longhai mundur dari Tianmen. Apa salahnya? Dia adalah tunanganku, Jiang Wanting, akan menjadi pria yang masuk ke keluarga Jiang dari Zongyuan. Apakah kualifikasinya sudah cukup? Keluarga Jiang dari Zongyuan. Apakah itu keluarga medis terkemuka di wilayah Daxia? Dari keluarga Jiang dari Zongyuan. Konon setiap keturunan keluarga Jiang dari Zongyuan membentuk cabang tersendiri, dan setiap cabang dapat berdiri sendiri di bidang medis, menjadi keluarga teratas di satu wilayah. Hanya bisa masuk ke Tianmen. Keluarga Jiang dari Zongyuan. Ini adalah kumpulan dari keluarga kaya terkemuka. Keluarga medis super. Ini adalah raksasa yang tak tertandingi di wilayah kita. Anak ini ternyata ada hubungan dengan keluarga Jiang dari Zongyuan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak ada yang mustahil. Dia adalah orang yang dipilih oleh keluarga Jiang dari Zongyuan. Silakan, kirimkan hadiah. Keluarga Jiang dari Zongyuan. Hadiah untuk keluarga Jiang dari Zongyuan. Diberikan kepada Tuan Chen Tianhao, 10 ginseng berusia 1000 tahun. 1 bunga salju langka berusia 10.000 tahun. 50 jin saffron terbaik dari daerah barat. 20 batang jarum emas Tianmen. 1 kartu hitam miliaran dari keluarga Jiang. Senang bertemu untuk pertama kalinya. Ini hanya sedikit ungkapan hati yang tidak berarti. Mohon Tuan Shen tidak merasa keberatan. Kamu adalah Jiang Wanting, murid generasi ke-32 dari Tianmen keluarga Jiang Zongyuan. Juga tunanganmu yang sah. Tuan Su, jangan-jangan dia adalah Chen Tianhao, di belakang tunanganmu. Ungkapan hati yang tidak berarti. Tapi melihat nilai bahan obat ini, nilainya lebih tinggi dibandingkan semua bahan obat dari keluarga besar Longhai. Ini adalah karya keluarga Jiang dari Zongyuan. Keluarga Jiang dari Zongyuan. Tidak heran dia begitu arogan. Juga tidak heran Tuan Chu begitu melindunginya. Saya Zhang Ting kali ini keliru menilai. Keluarga Zhang saya telah jatuh. Tuan Zhang, jangan panggil saya seperti itu lagi.
Setelah hari ini, Long Hai tidak akan ada lagi Zhang Jiao. Tuan Chen, saya Zhang Ting dengan sukarela mundur dari Tianmen. Tapi saya punya satu permohonan. Bisakah Anda memberikan kesempatan kepada generasi penerus keluarga Zhang, bagi mereka yang berakhlak baik? Kami akan berterima kasih kepada Tuan Chen. Kami juga bersedia mundur dari Tianmen. Dan juga memohon kepada Tuan Chen. Kami juga mohon kepada Tuan Chen. Berikan kami dua generasi muda ini satu kesempatan hidup. Kami juga akan mundur dari Tianmen. Mohon Tuan Chen untuk bersikap baik. Keluarga Wang dari Long Hai bersedia menyerahkan seluruh harta kami. Hanya meminta Tuan Chen untuk mengulurkan tangan yang baik. Beri kesempatan kepada generasi muda keluarga Wang untuk memasuki gerbang surga. Keluarga San juga bersedia menyerahkan seluruh harta. Mohon Tuan Chen memberikan kesempatan hidup bagi generasi muda. Keluarga Li di Long Hai juga bersedia menyerahkan seluruh harta. Hanya meminta Tuan Chen memberikan jalan hidup bagi generasi keluarga. Hal-hal ini serahkan kepada kamu untuk diselesaikan. Silakan Tuan Chen tenang. Selanjutnya, apakah kita harus berbicara dengan baik? Jika Tuan Chen berminat, malam ini saya bersedia menemani. Di sini terlalu banyak lalat. Suaranya mengganggu. Takut mengganggu sang cantik. Silakan. Maka tolong Tuan Chen tunjukkan jalan. Tunggu sebentar. Ada apa lagi, Tuan Su? Jadi dia adalah sandaran terbesarmu di belakang, benar? Apa hubungan itu dengan Tuan Su? Benar atau tidak? Jangan berpura-pura bodoh di sini. Chen Tianhao, sebelumnya kamu bilang menyembunyikan identitas demi Tuan Su. Tetapi kenyataannya sudah terlibat dengannya. Sebelumnya Tuan Su tidak keberatan menikah denganmu. Tapi kamu telah mengkhianati Tuan Su. Sekarang masih memanfaatkannya untuk menekan Tuan Su. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu memukulku. Apakah ada urusanmu di sini? Bahkan tidak bisa melihat identitasmu sendiri. Jika bukan kamu, siapa yang harus kupukul? Ucapkan lagi sekali. Jaga tangan dan mulutmu. Wan Ting adalah putri keluarga Jiang di Zongyuan. Kamu itu siapa? Jika berani menghina dia lagi, aku tidak keberatan untuk membuatmu merasakan bagaimana rasanya ketika keluarga bangsawan hancur. Chen Tianhao merasakan sesaat itu. Aku sebenarnya berpikir kamu sudah punya kemampuan. Bisa membuat Chu Lao merasa takut. Membuat keluarga besar menunduk. Saat itu aku sangat senang. Setidaknya pria yang pernah kupilih, Su Xiaoliu, tidaklah seburuk itu. Tapi sekarang, kamu benar-benar membuatku merasa jijik. Aku tahu mendengar ini membuatmu tidak nyaman. Tapi apa yang kukatakan adalah fakta. Hari ini kamu memang menjadi pusat perhatian. Membuat keluarga Long Hai mundur dari Tianmen. Di seluruh Long Hai, sungguh tidak ada yang bisa melakukan hal itu. Lalu apa yang bisa dia lakukan? Kamu tidak mengandalkan dirimu sendiri. Hanya berdiri di belakang wanita lain. Pada akhirnya, kamu tetaplah kamu, tidak pernah berdiri sendiri seperti pria sejati, dengan kemampuanmu sendiri. Pandangan Suzong memang membuatku kagum. Jika yang ingin kamu katakan hanya ini, maka kita tidak ada yang perlu dibicarakan, ayo pergi. Tuan Chen tidak tahu bahwa ini adalah mantan istri. Ternyata begitu, maka aku harus berterima kasih kepada nona ini, karena telah menyerahkan pria sebaik Chen kepada saya. Manusia biasa, tak mengenali naga sejati. Hanya bisa menghibur diri dengan argumen yang lemah. Sangat menyedihkan. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Hanya berbicara sesuai fakta saja. Mengenai identitasnya. Jauh dari kemampuan kalian untuk menilai. Namun, karena kalian tidak tahu apa-apa, saya bisa memberi sedikit informasi. Tidak perlu. Itu tidak ada artinya. Hanya akan menjadi pria yang selalu berdiri di belakang orang lain. Saya tidak tertarik untuk tahu. Pria seperti itu hanya membuatku merasa jijik. Haha. Itu sangat disayangkan. Semoga kamu tidak menyesal di kemudian hari. Ada banyak alasan yang bisa membuatku menyesal. Tapi pasti bukan karena dia. Perceraian dengannya adalah keputusan yang paling tepat yang pernah saya buat. Nona Jiang, kamu adalah putri dari keluarga Jiang yang terhormat. Dan juga murid generasi ke-32 dari Tianmen. Tidak perlu membuang waktu dan tenaga pada pria yang tidak berdaya seperti itu. Orang seperti ini hanya akan membuatmu kecewa. Mengingat Nona ini sudah paham bahwa saya adalah putri dari keluarga Jiang di Zongyuan, murid generasi ke-32 dari Tianmen. Maka bolehkah saya bertanya, apa hakmu untuk memerintahkan Wan Ting saya? Hanya karena kamu gagal menjadi murid dari Lao Chu yang merupakan seorang pecundang, lalu berani memberi perintah untuk mengajarkan Wan Ting saya. Saya, Yoyan dari keluarga Jiang, tidak memiliki pandangan yang sempit sepertimu. Selain itu, saya juga berharap kamu bisa mengerti, dengan status sosialmu saat ini, kamu tidak berhak untuk mengkritik tunangan saya, Jiang Wan Ting. Tuan Chen, ayo. Pandangan yang sempit, sangat bodoh.
Apa yang kamu pamerkan? Hanya mengambil barang, sampah yang sudah dibuang orang lain, dan benar-benar menganggapnya berharga. Sekumpulan orang bodoh. Huang Tiantian, kamu keterlaluan. Suzong, kamu terlalu sabar. Coba ingat apa yang mereka katakan tentang kita tadi. Sarkastik, sombong. Sebenarnya, mereka juga tidak salah. Sekarang dibandingkan dengan keluarga Jiang di Zongyuan, kita memang masih jauh. Suzong, saya Su Xiaoliu. Tidak perlu memberi mereka senjata untuk berbicara. Saya hanya perlu melakukan satu hal. Memulihkan citra di hati Lao Chu. Memanggilnya sebagai guru. Membawa Su Group. Melangkah menuju ketinggian keluarga Jiang di Zongyuan. Betul, Suzong. Dengan kemampuan Anda, pasti bisa dilakukan. Chen Tianhao, saya akan membuatmu melihat kebangkitan Su Group. Semoga saat itu kau bisa mengerti. Seorang yang berhasil, sendiri adalah dukungan terbesar. Mengejar kepuasan sesaat, akhirnya akan kehilangan segalanya. Apa katamu? Masih ingin saya menerima Su Xiaoliu sebagai murid? Betul. Kenapa? Apa ini perintah dari Sishu? Mengenai tidak menerima murid, Sishu Zuo tidak memberikan instruksi. Maka ini benar-benar tidak tepat. Keluarga Su sudah memisahkan diri dari Sishu. Karena itulah, saya membiarkan Anda terus menerima Su Xiaoliu sebagai murid, membuat keluarga Su menjadi satu-satunya agen farmasi untuk Longhai Group. Bagi keluarga Su, ini adalah harapan untuk melangkah ke puncak. Tahap awal, semua investasi untuk saluran bahan obat setidaknya memerlukan 1 miliar. Namun, itu adalah batas maksimum yang bisa dikeluarkan oleh keluarga Su. Jika paman guru masih ada di keluarga Su, mereka bisa dengan tenang berinvestasi. Tapi paman guru sudah tidak ada lagi di keluarga Su. Benar, mulai malam ini, semua kemudahan yang diberikan grup Longhai kepada keluarga Su akan dicabut sepenuhnya. Semua kerjasama terkait saluran juga akan dihentikan. Ternyata seperti itu. Bahkan keluarga Su sendiri tidak menyadari. Hampir 90% sumber daya bisnis mereka berasal dari cabang dan potongan harga grup Longhai. Sekali dihentikan, rantai keuangan keluarga Su akan putus seketika. Karena keluarga Su menganggap putri mereka sangat berbakat, dapat mengangkat keluarga Su ke posisi tinggi, maka saya tentu harus memberinya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Jika rantai keuangan yang tidak nyata ini putus, tidak mungkin mereka bisa mengeluarkan 1 miliar untuk investasi awal di bidang farmasi. Investasi awal yang tak kunjung tiba. Maka urusan menjadi agen tunggal grup Longhai di bidang farmasi juga tidak dapat dilanjutkan. Saat itu, denda besar akan sepenuhnya menghancurkan grup Su. Kata-kata Tua Chu tidak bisa begitu saja diabaikan. Jika putri keluarga Su benar-benar mampu membalikkan keadaan, menopang gedung yang hampir roboh, maka keluarga Su juga tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Kehilangan bantuan dari grup Longhai. Bahkan jika menjadi agen tunggal grup Longhai di bidang farmasi, masalah penjualan bahan obat yang tertunda hanya akan membuat mereka terpuruk. Apalagi dia Su yang rendah hati sama sekali tidak memiliki kemampuan itu. Jika dia benar-benar memiliki kesadaran diri, seharusnya dia tahu, keluarga Su sama sekali tidak mampu menanggung tugas berat sebagai agen tunggal grup Longhai di bidang farmasi. Menolak sepenuhnya adalah pilihan yang paling bijak. Jika tidak, kemuliaan yang dia harapkan hanya akan membuat grup Su terpuruk. Sepenuhnya hancur. Itu artinya keluarga Su sudah menerima akibatnya. Sepertinya asisten Long ingin membalas dendam pada keluarga Su. Tidak. Saya hanya ingin mereka menyadari diri mereka sendiri. Semoga mereka mengerti. Tanpa paman gurunya, mereka tidak ada apa-apanya. Sudah cukup. Sekarang kita harus membahas urusan kita. Saya belum pernah mendengar bahwa saya memiliki seorang tunangan dari keluarga Jiang di Zongyuan yang belum pernah saya temui. Apakah sang guru tidak pernah memberitahumu? Sang guru? Maksudmu guru saya, Tianxi? Benar, 13 tahun yang lalu, sang guru dan kakek saya telah mengatur perjanjian untuk kita. Ini adalah simbol yang ditinggalkan Tianxi di keluarga Jiang. Memang itu barang si tua itu. Namun, kenapa perjanjian ini dibuat oleh dia dan kakekmu? Bukankah kamu putri keluarga Jiang di Zongyuan? Seharusnya urusan pernikahanmu diatur oleh keluarga Jiang, bukan? Dulu, keluarga Jiang di Zongyuan sangat berkuasa. Lalu bagaimana mereka bisa mengurus hal ini? Apa maksudnya? Tuan Chen tidak tahu. Saya dibesarkan di rumah kakek. Hingga 3 tahun lalu baru diambil kembali oleh keluarga Jiang di Zongyuan. Ternyata begitu. Cerita lengkapnya cukup panjang. Mari kita atur waktu untuk membicarakannya secara perlahan. Sekarang juga sudah larut. Bagaimana kalau kita atur untuk besok malam? Semua terserah Tuan Chen.
saya bisa kapan saja. Kalau begitu besok malam. Tempatnya kamu yang tentukan. Ini adalah kartu VIP 7 bintang dari keluarga Jiang di Zongyuan. Di seluruh gedung ini hanya ada satu kartu seperti ini. Bisa memaksimalkan semua sumber daya keluarga Jiang, serta menikmati semua layanan terbaik dari industri di bawah keluarga Jiang di Zongyuan. Jadi, Hotel bintang 7 teratas, Longhai Chentai, merupakan salah satu industri dari keluarga Jiang di Zongyuan. Jika Tuan Chen tidak keberatan, kita bisa bertemu di sana malam besok. baik. Jadi saya akan terima kartu ini. Kami permisi dulu. Sampai jumpa besok malam, Tuan Chen. Sampai jumpa besok malam. Nona dari keluarga Jiang di Zongyuan ini, sepertinya tidak sepele. Orang tua itu. Semoga kamu bukan datang untuk menyusahkan saya. Memang barang itu milik orang tua itu. Tapi, anak nakal, saat kamu membaca surat ini, kamu hampir sampai pada usia untuk berumah tangga. Hanya saja, sepanjang hidupku terjun di dunia pengobatan tradisional, belum pernah melihat wanita. Kamu tidak boleh meniru saya. Hal ini sudah saya siapkan untukmu. Saya sudah memilih seorang gadis kecil. Sudah ada jodohnya. Orang tua ini. Satu wanita saja membuatku menghabiskan 5 tahun tanpa hasil. Sekarang datang lagi satu. Saya tahu setelah kamu membaca itu, pasti ingin membatalkan pernikahan ini. Tapi saya harus memberitahumu, pernikahan ini tidak bisa kamu batalkan. Tidak bisa. Tuan Su, sudah larut malam. Apa Anda tidak berencana untuk beristirahat? Tidak. Tapi tubuh Anda tidak akan kuat, kan? Masalah Aishian sudah tidak ada lagi. Sekarang, perusahaan harus melaksanakan rencana pengembangan selanjutnya. Sekarang bukan waktunya untuk bersantai. Semuanya salah Chen Tianhao yang payah itu. Seandainya dia tidak terus mengacau malam ini, tidak akan sampai sejauh ini. Halo. Apa benar Chu Lao setuju menjadikanku muridnya? Pak Su adalah orang yang menelepon dari Chu Lao. Benar, Chu Lao setuju menjadikanku murid dan membuat keluarga Su menjadi satu-satunya agen tanaman obat dari grup Longhai. Benar, kami sungguh menjadi satu-satunya agen tanaman obat dari grup Longhai. Mulai sekarang, semua pengadaan dan penjualan dari grup Longhai akan menjadi milik kami. Betul. Tepat sekali, baik itu pengadaan penelitian maupun penjualan produk jadi, semua milik kami. Dengan kata lain, grup kami juga punya kesempatan untuk masuk ke Tianmen. Sebelumnya, Chen Tianhao yang payah itu mengacau di pesta pengajaran. Aku pikir kami tidak akan pernah berhubungan dengan Tianmen. Tapi tidak apa-apa, yang menang tetap kami. Iya, terlepas dari seberapa besar kekacauan yang dibuat Chen Tianhao, seluruh Longhai hanya Anda, Pak Su, yang pantas menjadi muridnya. Kalau tidak, bagaimana kami bisa mendapatkan pengakuan dari Chu Lao? Beritakan ini, mulai besok, seluruh grup akan fokus pada pengadaan tanaman obat. Ya, Pak Su, tunggu Anda masuk ke Tianmen dengan status murid Raja Obat. Setelah itu, Chen Tianhao mungkin akan dihadapi oleh Nona Jiang. Saat itu, bisa jadi dia akan kembali. Saya hanya melihatnya sekejap. Tindakannya hanya membuatku merasa jijik. Hanya kemampuan diri yang luar biasa yang bisa diandalkan. Chen Tianhao, kamu tidak akan pernah mengerti hal ini. Kakek dari gadis itu memiliki banyak jasa kepada keluarga Chen. Gadis kecil itu memang luar biasa. Bisa dibilang dia pantas untukmu. Jadi, aku dan dia telah menandatangani surat pernikahan. Dan menggunakan simbol ini. Tongkat ular ini. Sebagai saksi. Tidak heran, ketika guru tua memberiku posisi sebagai raja, dia tidak memberikanku, karena itu sudah dijadikan sebagai tanda. Sudah bertahun-tahun berlalu, tongkat ular ini berkelana kemana-mana. Akhirnya kembali kepada pemiliknya. Tidak ada yang lebih berhak memakainya daripada Anda. Lu Shenlong dengan hormat menyambut Raja Langit saat dia naik tahta. Hanya dengan membawa sebuah lencana saja. Hanya kita berdua, tidak perlu terlalu formal. Guru Agung, tongkat ular ini adalah simbol dari langit. Sejak guru tua tiada, semua murid langit berharap Anda mengenakan tongkat ular ini, memimpin langit menuju kejayaan baru. Kini, Long Wei bisa menyaksikannya secara langsung. Tak bisa dipungkiri, merasa sangat terharu. Sudahlah, sudahlah. Bagaimana dengan hal yang aku suruh kamu selidiki? Sudah diselidiki dengan jelas. Saat ini, Nona Jiang Wanting
adalah anak hasil hubungan gelap 25 tahun lalu antara Jiang Haifeng dan seorang budak perempuan Jiang. Budak perempuan Jiang sudah meninggal setelah keluarga Jiang mengetahuinya. Belum sempat Jiang Wanting lahir, bayi perempuan itu sudah diambil. Jiang Wanting bahkan mendapat perintah dari kepala keluarga untuk tidak pernah kembali ke keluarga Jiang. Namun, tak lama kemudian, kepala keluarga meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh dendam. Keluarga Jiang benar-benar rumit. Kemudian, keluarga Jiang di Zongyuan berkembang. Tidak ada yang menyebutkan lagi tentang Jiang Haifeng, hingga Jiang Haifeng menyadari bahwa tidak ada penerus di bawahnya. Barulah dia mencari kembali Jiang Wanting untuk mewarisi harta keluarga besar Jiang. Dia telah mencapai kesuksesan saat ini. Data ini mengatakan, keluarga Jiang juga telah menyiapkan calon pasangan lain untuk Jiang Wanting. Benar, tapi saya belum menemukan informasi tentang orang ini. Namun, latar belakangnya sangat luar biasa. Kakek Jiang sudah lama menyimpan rasa kesal. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan masalah ini. Karena itu, Nona Jiang Wanting tampaknya sangat tidak menyukai calon pasangan ini. Jadi dia rela menempuh jarak jauh untuk menghadapi. Saya rasa. Dia sepertinya tidak tahu posisi Anda di Tianmen. Mengira Anda hanya seorang murid biasa di Tianmen. Atau mungkin dia berpikir bahwa Anda lebih mudah untuk dikuasai dibandingkan dengan para pemuda dari keluarga terpandang yang tidak dikenal seperti Anda. Apa dia tidak tahu identitas saya? Apakah Anda ingin membahas pernikahan ini? Kakek Wanting memiliki hubungan baik dengan Tianxi. Surat pernikahan ini bahkan memiliki stempel tongkat ular sebagai bukti, seperti yang dikatakan Tianxi. Jika ada masalah dalam pernikahan ini, anggaplah itu sebagai menyelesaikan masalah. Anggap saja sebagai membalas budi dari masa lalu. Mengerti? Yan Hao. Sudah larut. Tidak mengganggu istirahatmu, kan, kakek Su? Iya, ini saya. Sekarang Raja Obat sudah tua. Kenapa harus menerima hal yang rendah dan hina? Saya yang sudah tua ini bisa tenang. Sudah bisa memejamkan mata. Saya tahu penyakit saya ini sudah tidak lama lagi. Besok siang sampai di Haicheng. Membawa yang paling kuno. Yang paling misterius dari pemberontakan di dalam Tianmen. Harus datang untuk konsultasi dengan saya. Kamu juga datang ya. Ini juga bisa dianggap sebagai bantuanku untuk memperkenalkan beberapa orang yang berguna untukmu. Nak. Akhirnya memperkenalkan beberapa orang yang bisa membantumu. Nak. Noblisten, aku ada beberapa hal. Jangan-jangan itu tidak sopan. Tidak ingin membuatmu keluar. Gadis ini bahkan berani mengeluhkan suaminya yang selalu menemaninya. Sebenarnya, tunggu dia datang besok. Lihat saja bagaimana aku bicara padanya. Hai. Om, tante sudah baik-baik saja. Sudah? Chen Tianhao, kamu tidak perlu membela dia. Kakek. Aku hanya sudah tua saja. Tapi pikiranku masih jernih. Besok, kamu tenang saja datang. Aku yang akan mengurus semuanya. Anggap saja ini untuk memberi muka pada kakek. Sudah larut. Aku pamit dulu. Master, Anda harus kembali ke keluarga Su. Selama 5 tahun ini, Tuan Su memperlakukan saya bagaikan anaknya sendiri. Kali ini pergi anggap saja sebagai perpisahan. Beritahu Chunantian untuk menyiapkan hadiah untukku. Besok akan kubawa sendiri. Master. Anda resmi menerima informasi tentang paduan tongkat ular dan membuka gerbang langit. Sudah menyebar ke seluruh gerbang langit. Jutaan murid gerbang langit dan pengurus rumah sakit di berbagai tempat ingin bertemu dengan Anda. Untuk membahas urusan besar penerimaan murid di gerbang langit selama 100 tahun, bagaimana menurut Anda? Aku rasa mereka tidak benar-benar ingin membuka gerbang langit, melainkan ingin memanfaatkan nama penerimaan murid. Cukup sampai sini. Baik, Master. Penyakit limfoma Tuan Su sudah menyebar ke seluruh tubuh. Jadi, aku khusus menyiapkan minuman Lian Shou ini untuk Anda. Bagus, botol obat ini adalah minuman penyembuh yang belum pernah aku jual keluar. Terbuat dari buah phoenix berusia 1000 tahun dari Gunung Changbai, buah api dan darah kuning. Sekarang sudah diramu selama 10 tahun. Bisa dibilang ini adalah barang langka. Bisa menghidupkan kembali tulang yang sudah mati. Mati penuh darah. Bahkan pasien kanker stadium akhir masih bisa bertahan setidaknya 20 tahun. Uang tidak bisa diukur sembarangan. Sepertinya ada harapan dari masa muda ini. Ditambah dengan latar belakang keluarga yang aneh. Tuan Su pasti akan memberikan perhatian lebih. Coba saja dulu. Aku. Tidak perlu. Kamu pulang saja dulu. Chen Tianhao. Sudah lama tidak bertemu. Xing Yue. Memang sudah beberapa waktu. Sudah lama sekali. Lihat aku. Sekarang, sudah dipromosikan jadi kepala departemen di Grup Xinglin. Grup Xinglin, ya, kamu belum tahu, kan? Itu salah satu dari 4 keluarga besar Longhai, Jiangting. Aset di bawah nama keluarga Zhang. Keluarga Zhang di Longhai. Kamu pernah mendengar, kan? Pernah bertemu dengan kepala keluarga Zhang sebelumnya. Kamu sudah pernah bertemu, ya? Oh iya. Tadi malam keluarga besar Longhai berkumpul. Kamu pasti mengikuti kakakku waktu menghadiri jamuan pengukuhan.
melihat kepala keluarga Zhang dari jauh. Gimana? Pemimpin keluarga obat-obatan kelas atas. Apakah sangat mengesankan? Dia punya aura apa? Sebelumnya dia berlutut, memohon padaku untuk membiarkan keluarga Zhang hidup. Tidak ada aura yang terlihat saat itu. Sudah mulai berkata sembarangan lagi. Ini benar. Keluarga Zhang adalah salah satu keluarga obat-obatan terbaik di Longhai. Meskipun keluarga Su kami sekarang sedikit berprestasi, tetapi warisan kami masih jauh dari mereka. Seluruh keluarga Su, mungkin hanya kakakku yang bisa duduk bicara dengan kepala keluarga Zhang. Ah, tidak usah bahas itu. Dengar-dengar, kamu baru saja bercerai dengan kakakku. Aku belum bilang hal ini ke kakek Su. Kesehatannya tidak baik. Jadi, kita simpan rahasia ini untuk sementara. Kakek selalu sangat menghargaimu. Semua pengorbananmu untuk kakakku selama ini. Kakek juga melihatnya. Jika dia tahu tentang ini, khawatir kesehatan dia. Ah, tapi, mengingat hari ini adalah pertemuan penting Tianmen, kakek mengundangmu untuk hadir. Itu berarti, kakek sudah menganggapmu sebagai bagian dari keluarga Su. Lagi pula, kamu sudah bercerai dari kakakku. Atau, kamu bisa jadi suamiku, tetap menjadi bagian dari keluarga Su. Lihatlah, sekarang aku, setidaknya sudah menjadi kepala departemen kecil di Simin Group. Gajiku pasti cukup untuk menghidupi kita berdua. Aku ini orangnya lembut, juga bisa mengobati dan memberikan suntikan. Meskipun kalau pakai seragam tidak seatraktif kakakku, tapi aku masih muda. Dan masih akan tumbuh. Ah, jangan berisik. Aku tidak berisik, meskipun bentuk tubuhku tidak sebaik dia. Tapi karakterku pasti lebih baik, kan? Aku lembut, perhatian, dan baik hati. Pasti tidak akan bersikap dingin padamu. Jika kamu menikahiku, aku pasti akan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa aku menikah dengan pria terbaik, paling baik. Bagaimana? Kamu ngomong apa sih? Aku tidak bercanda. Aku selalu ingin mencari seseorang seperti kakak. Tidak, maksudku. Tidak, aku selalu ingin mencari pria yang seperti dirimu yang bisa merawat orang. Lagi pula sekarang kamu sudah lajang. Kakek juga sangat menyukaimu. Pasti akan setuju dengan pernikahan kita. Sempurna sekali, tidak ada yang lebih baik. Baiklah. Ini dia, orangnya. Haha, ini adalah sahabatku yang sangat dekat. Ternyata teman baik Qin Yue. Halo, namaku Fu Yanze. Direktur Eksekutif Tianheng Group milik keluarga Long Haiyue, Shen Tianhao. Tidak tahu Chen Xiong bekerja di mana? Apakah di sini? Oh, tidak bekerja. Jadi Chen Xiong datang ke Long Menpai untuk makan. Bukan. Maafkan saya. Long Hai Chen Tai adalah satu-satunya hotel bintang 7 di Haicheng. Melihat penampilan Chen Xiong yang sederhana, saya pikir dia datang untuk melamar sebagai petugas kebersihan atau koki. Maaf. Fu Yanze, kamu keterlaluan. Hanya bercanda saja. Saya juga ingin mengingatkan Tuan Chen ini, bahwa kita harus berpakaian sesuai dengan tempatnya, agar tidak mempermalukan diri. Oh iya, kalau Tuan Chen tidak bekerja, berpakaian sederhana juga tidak masalah. Saya yang terlalu terburu-buru. Maaf. Begini, karena kamu adalah teman King Yue, saya akan memberimu kesempatan. Jika kamu benar-benar tidak menemukan pekerjaan, bisa datang padaku. Dengan posisiku, saya bisa mengatur posisi petugas kebersihan di Tianheng Group untukmu. Itu tidak masalah. Fu Yanze menyuruhku bekerja sebagai petugas kebersihan di Tianheng. Juga tidak apa-apa. Namun, kamu tetap harus bertanya terlebih dahulu. Keberanian Ye Zuohui ini, berani tidak menghormati kepala keluarga Ye. Kamu sedang ngomong apa sih? Dia itu ketua Dewan Tianheng, dari keluarga Master Longhai. Kepala keluarga Ye, ya. Sepertinya kamu belum tahu. Tidak apa-apa, aku bisa memberitahumu. Ye Chenghui di hadapanku hanya pantas berlutut. Tahukah kamu, jika apa yang kamu katakan sampai ke telinga kepala keluarga Ye, apa yang akan terjadi? Apa dia masih berani memutuskan jalan hidupku sekali lagi? Kamu juga pantas. Seperti kamu, orang kecil ini. Hanya dengan satu kata dari kepala keluarga Ye, nyawamu bisa melayang. Aku sarankan kamu lebih menyadari diri. Benarkah? Ye Chenghui sekarang bahkan kesulitan untuk melindungi dirinya sendiri. Masih bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Anak muda, apakah kamu benar-benar ingin mencoba akibat dari menyinggung kepala keluarga Ye? Sudahlah, Fu Yanze. Chen Tianhao adalah temanku. Apakah kamu benar-benar ingin memusuhi dia? Qin Yue yang pertama kali menantang kepala keluarga Ye. Aku hanya ingin memperingatinya sedikit. Aku juga tidak tertarik untuk mempermasalahkan hal-hal sepele seperti ini. Mengingat kamu adalah teman King Yue, aku sarankan kamu tidak sembarangan bicara. Jika itu membawa bencana bagimu, kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara mati, kan? Nah, aku justru ingin mencobanya. Sudahlah, jangan bicara lagi. Fu Yanze setidaknya adalah orang penting di Tianheng Group. Jika kamu memperbesar masalah ini, tidak ada jalan keluar. Kakak juga akan menyalahkanmu jika tahu. Apakah dia mengganggumu, dan kamu sangat membencinya? Ah, terdeteksi. Aku bisa membantumu menyelesaikan masalah ini. Tidak usah. Aku tidak ingin kamu, karena aku yang menarik masalah. Dia bahkan tidak cukup tinggi untuk membuatku repot. Itu juga tidak boleh. Tapi, Jangan bicara lagi. Kalau tidak aku akan marah. Konsultasi medis akan segera dimulai. Ayo pergi. Apa?
Kamu harus membawanya untuk ikut konsultasi dengan dokter ajaib di Tianmen. Ada masalah. King Er, kamu benar-benar pikir konsultasi hari ini itu apa? Apa sembarang orang bisa masuk? Malam ini dokter-dokter ajaib dari seluruh Tianmen berkumpul. Bahkan Yao Wangchu juga membawa hadiah istimewa. Pesta ini sepenuhnya untuk menguji Su Xiaoliu. Apakah dia layak untuk menghadiri jamuan di Tianmen? Apa kamu ingin pengangguran ini mempengaruhi masa depan tak terbatas keluarga Su? Fu Yanze, saya pergi konsultasi dengan siapa? Ada urusan apa denganmu? Lagi pula, Chen Tianhao adalah orang yang diinginkan kakek untuk pergi. Ayo pergi. Jangan terlalu mempedulikan ucapan Fu Yanze itu. Dia hanya merasa dirinya sedikit berkuasa dan merasa hebat. Tapi di mataku, tidak peduli seberapa hebat dia tetap tak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Baiklah, tidak usah dipikirkan. Bukankah itu Su Qingyue? Sudah beberapa hari tidak bertemu. Kenapa kamu malah bergaul dengan orang-orang miskin ini? Zhang Yao, kenapa kamu di sini? Saya di sini. Tentu saja untuk menemani pacar saya. Untuk menghadiri pertemuan Tuan Su. Justru kamu, Su Qingyue, di acara penting seperti ini. Bagaimana bisa membiarkan sekumpulan orang ini berada dalam kelompok Hai Chen? Chen Tianhao tidak boleh bertindak. Zhang Yao adalah putri keluarga Zhang, putri dari kelompok 40. Pacarnya juga bukan orang sembarangan. Kita tidak bisa sembarangan menghadapi mereka. Apa yang kamu gumamkan? Kenapa kamu bisa menebas saya? Bicara terus, tidak ada yang bisa dibicarakan, sayang. Di ruangan ini. Bagaimana bisa kamu mengungkapkan pikirannya? Nah, sekarang sudah bagus. Lihat wajahnya itu. HMPH, Su Qingyue. Aku kira kamu sangat sombong. Ternyata hanya tampak hina. Anak Zhang Ting, kan? Jaga mulutmu baik-baik. Chen Tianhao, kenapa kamu main tangan? Mulutmu terlalu lancang, suruh dia belajar tutup mulut. Kamu, makhluk buta. Berani kamu memukulku. Nak, berani kamu mengganggu wanitaku. Apa kamu ingin mencari mati? Dia bukan sengaja. Dia bukan sengaja. Apa aku yang menyodorkan wajahku ke depannya, supaya dia memukulku? Bukankah begitu, kamu ini? Hari ini aku kasih kamu kesempatan. Berlutut dan minta maaf. Aku hanya akan melumpuhkan satu kakimu. Dia sih masih bisa dibilang lumayan. Jadi berikan aku teknik harmoniin yang antara aku dan Yao. Sebagai obat pengantar. Kalau tidak, jangan salahkan aku membunuhmu semua. Nah, aku juga kasih kalian kesempatan. Putuskan kedua kakimu sendiri. Minta maaf kepada King Yue. Butakan matamu. Kamu tahu siapa yang memberi kami kesempatan ini? Siapa yang memberi keberanianmu? Nak, kamu ini menolak minuman baik. Dan memilih minuman hukuman. Shen Tianhao, kita jangan berdebat. Kita tidak akan bisa menang melawan mereka. Bahkan jika kakak datang, tetap harus tunduk pada mereka. Tenang, ada aku di sini. Mereka siapa sih? Bagus, kamu berani. Maka aku akan memuaskanmu. Mengajarkanmu untuk mengenali nasibmu. Tunggu dulu. Menurut saya, lebih baik kita sudahi saja urusan ini. Apa maksudmu, sudahi? Ini sebenarnya hanya masalah kecil. Tidak perlu dibesar-besarkan seperti ini. Malam ini kita semua datang untuk mengikuti pemeriksaan Tuan Su. Dari berbagai tempat, ada fenomena aneh. Sebentar lagi akan tiba. Jika mereka melihat ini, kita, para bangsawan terhormat, sampai berdebat dengan orang-orang rendah seperti ini. Sungguh memalukan bagi keluarga. Betul, kan? Itu benar. Nona Su ini adalah teman saya. Lagi pula, apa yang dia katakan barusan tidak salah. Jadi, kalian berdua, jangan sampai dia terlibat. Mengenai dia, jika kau mau, sujud dan minta maaf kepada kalian. Mohon agar aku mengampuninya. Aku akan bantu selesaikan masalah ini. Bagaimana? Dengan statusmu, kau rasa layak. Baiklah, baiklah. Karena kau tetap pada pendirianmu, maka siapkan dirimu. Semoga Tuhan membantumu. Jangan salahkan aku karena tidak memberinya kesempatan. Dia sendiri yang tidak tahu diri. Chen Tianhao, aku akan berusaha untuk memberimu waktu. Kau pergi dari sini dulu. Mereka tidak akan berbuat apa-apa padaku. Tak perlu kau khawatir, bisa-bisa kau mati. Aku bilang, mereka tidak akan. Bintang dan bulan, apa kau masih belum mengerti? Orang-orang seperti itu di sekitarmu, tidak hanya tidak membantumu, tidak bisa diandalkan, tapi selalu mendatangkan masalah bagimu, baik kekuasaan maupun status. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan saya, kekuasaan dan status. Kamu ini sebenarnya siapa sih? HMPH, melompat ke sana kemari. Kamu ini bicara apa sih? Tidak takut bilang padamu. Saya adalah Direktur Eksekutif Tianheng Group. Direktur Eksekutif Tianheng Group. Saya kira kamu orang penting. Ternyata hanya seorang badut. Kamu tidak punya kekuasaan dan status apa-apa. Kamu ini siapa? Apa kamu tidak tahu? Posisi Tianheng Group di Longhai
Dia sudah sangat jelas tentang itu. Saya kasih tahu ya, dia adalah anak kedua dari keluarga Ye di Longhai, putra muda Tianheng Group, Ye Chen. Dan saya adalah wakil direktur di Xingming International, keluarga Zhang di Longhai, Zhang Yao. Nona Zhang, Pangeran Ye. Direktur Eksekutif. Biasanya bahkan tidak punya kesempatan untuk bertemu saya. Hari ini berani memberi saya muka. Berani sekali ya. Ye Xiao, saya benar-benar tidak tahu tentang Anda. Di sini saya minta maaf kepada Anda. Jangan sampai menghitung hal sepele dengan orang sepertiku. Yang penting tahu diri saja. Yang dikatakan Ye Xiao itu benar. Itu benar. Julie, segera minta maaf kepada kedua nona dan pangeran, jika mereka mengejar masalah ini. Kita akan selesai. Saya tidak perlu minta maaf. Yang perlu minta maaf adalah mereka. Apa maksudnya? Dalam 1 menit minta maaf kepada King Yue. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kamu terkejut sampai bingung ya? Mulai mengoceh tanpa arah. Ya, 2 orang ini adalah anak-anak paling terhormat dari grup Longhai. Yang terhormat. Kamu ini siapa sih? Berani sekali berbicara seperti itu kepada mereka. Lalu kenapa? Keras kepala sekali. Sudah tidak bisa diselamatkan. Xing Yue, kamu harus segera menjauh dari bocah ini. Dia mencari masalah sendiri itu sudah cukup. Jangan sampai menarikmu juga. Ini benar-benar ingin menjebakmu. Tidak perlu. Kalau mau cari masalah denganku, silakan. Tapi Chen Tianhao tidak bersalah. Asalkan kalian bisa membebaskannya, aku bisa memenuhi permintaan apapun kalian. Ah, permintaan apapun. Xing Yue, untuk orang sepertinya ini, apa kamu yakin? Layak atau tidak, itu bukan urusanmu. Jika kamu sangat ingin melindungi orang miskin ini, maka aku justru tidak akan membiarkannya. Su Qiuyue, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jangan begitu. Lagi pula, dia sudah memiliki kesadaran untuk muncul. Kenapa kita tidak memuaskan keinginannya saja? Ye Chen. Bocah nakal. Nanti, kita bisa belajar bersama. Cara yang paling menarik tentang harmoni yin dan yang. Tunggu sampai efek dari obat ini Diserap habis oleh kita. Lalu aku akan meninggalkanmu untuk pelayan menikmati sisa. Toh, orang seperti ini saja sudah kamu anggap menarik. Lebih baik aku. Si Cheng. Ye Chen. Kamu berani memukul Ye Xiao. Gila, kali ini benar-benar selesai. Chen Tianhao, cepat pergi sekarang. Jangan takut, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Mau pergi, sudah terlambat. Hari ini aku akan tunjukkan siapa yang sulit menjaga diri. Kali ini, Pak Chu dan Pak Chen sudah cukup baik kepada kita. Akhirnya memberi kesempatan kepada generasi muda untuk bangkit. Iya. Pak, aku di Longhai, Centai sini, dihajar orang. Ah, siapa yang memukul? Anak yang tidak tahu diri. Sama sekali tidak menganggap keluarga ya kami ada apa-apanya. Ada apa ini? Pak Zhang juga ada di sini. Dia di sini bersamaku. Biarkan Pak Zhang angkat telepon. Katakan. Pak, putrimu dipukul orang. Bikin buta mata mereka. Aku Sang Ting, putrinya. Tunggu aku akan datang melihat siapa dia. Ayo, bawa orang ke sana. Tunggu, tapi resep obat kita belum beres. Kita harus segera merapikan semua resep obat, untuk diserahkan kepada Pak Chu, mundur dari Tianmen. Jika tidak, Pak Chen bisa tidak senang. Akibatnya bisa jadi rumit. Tidak masalah menunggu sebentar. Keluarga Longhai kami memang sudah di ujung jalan. Tapi bukan sembarang orang bisa menginjak leher kami. Ini juga menyangkut harga diri keluarga kami di masa depan. Memang seharusnya jadi teladan. Sekalian mengingatkan 2 anak itu, agar lebih rendah hati dalam bertindak akhir-akhir ini, supaya tidak menimbulkan nama buruk. Tidak salah. Maksud Pak Chen adalah, mereka yang berperilaku baik masih memiliki jalan hidup. Namun jika kedua anak ini melakukan hal buruk, takutnya mereka tidak bisa diselamatkan. Mari pergi. Ayo pergi. Ayahku dan kepala keluarga Ye, mereka segera tiba. Kalian berdua tunggu saja sampai mati. HMPH. Itu Yesa dan Zhang Xiaojie. Sebenarnya hubungan aku dengan mereka berdua tidak terlalu dekat. Nanti saat kedua kepala keluarga tiba, tolong kalian berdua, Nona dan Tuan, bantu aku sedikit. Jangan sampai membalas dendam padaku. Terutama karena dia sebelumnya sudah berbicara kasar pada kepala keluarga Ye. Sungguh sangat sombong. Harus dihukum berat. Aku tahu dia tidak akan bisa melarikan diri. Apa kamu pikir dengan segera melepaskan hubungan bisa selamat? Tidak ada niat untuk melepaskan hubungan denganmu. Apakah aku harus menunggu mati bersamamu? Nanti, tapi dengan kepala 2 keluarga besar di Longhai yang datang. Mereka semua adalah murid langsung dari Tianmen. Jika kamu bisa selamat hari ini, aku, Fu Yanze, akan bersimpuh dan memanggilmu guru. Ingat kata-kataku, HMPH, sudah diambang kematian, masih juga keras kepala. Aku akan telepon kakakku. Siapa tahu dia punya cara.
Jangan telepon, ayahku sudah tiba. Su Qingyue, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan. Siapa kamu? Berani mengganggu Putri Zhang Tingku. Direktur Eksekutif Tianheng Group. Pernah bertemu kepala keluarga Ye. Kepala keluarga Zhang, kenapa kamu di sini? Kepala keluarga Ye, aku datang untuk membahas kerjasama bahan obat. Tapi tidak disangka baru tiba. Sudah mendengar ada yang berbicara kasar padamu. Mengatakan bahwa kamu sudah tidak bisa selamat. Dan ingin membuatmu tunduk. Bahkan sampai menyerang Ye Sadan. Zhang Xiaojie. Berani sekali. Saya ingin tahu siapa yang begitu berani. Ayah, dia benar-benar semena-mena. Melakukan sesuka hati. Tidak menganggap keluarga Ye ini ada apa-apanya. Betul, ayah, lihatlah. Dia membuat wajah putrimu merah padam. Kamu harus menghajar dia hari ini. Balas dendam untuk putriku. Tidak tahu diri. Karena dia sudah berani menyerangmu. Hari ini di Longhai tidak ada yang bisa melindunginya. Siapa saja, tangkap orang yang menyerang itu. Ya, Tuan Ye, Tuan Zhang, situasinya tidak seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Hari ini di Longhai tidak ada yang bisa melindungi Tuan Zhang. Satu malam tak bertemu. Kamu semakin angkuh, ya, Chen Chen. Tidak tahu diri. Semena-mena. Kamu berani bicara seperti itu di depan ayah dan Tuan Zhang. Saya rasa kamu sudah tidak mau hidup. Anak durhaka. Diam. Hentikan. Ayah. Kenapa kamu memukul saya? Berlutut dan minta maaf. Apa saya harus minta maaf padanya? Ambilkan kotak kayu emas itu untukku. Keluarga Ye Cheng Hui, telah bertemu dengan Tuan Chen. Ini adalah sedikit perhatian dari keluarga Ye. Jamur ungu tingkat 9 berusia 1000 tahun, bernilai 80 juta. Semoga Tuan Chen berkenan menerimanya. Tuan Ye. Sepertinya kamu lebih mengerti keadaan. Dia berlutut dan menundukkan kepala. Kamu sudah bertemu denganku. Saya. Tuan Chen, Tuan Zhang juga sudah bertemu dengan Tuan Chen. Kamu sedang melakukan apa dengan Tuan Ye? Kenapa kamu sampai berlutut di depan orang yang tidak punya ini? Tutup mulutmu, jika kamu bicara lagi, aku akan membawamu. Masih berdiri kaku ngapain? Cepat, berlutut dan minta maaf pada Tuan Chen. Tidak usah minta maaf. Permintaan maaf dari putri keluarga Zhang di Longhai. Orang kecil seperti aku tidak layak menerimanya. Tuan Chen, jangan katakan seperti itu. Bagaimana mungkin aku yang dianggap anak yang durhaka bisa dibandingkan dengan Anda? Dia tidak hanya menghina dengan kata-kata, tapi juga terus-menerus menyerangnya. Harus bagaimana kita menanganinya? Aku rasa kepala keluarga Zhang mulai hari ini harus mengusir wanita ini dari keluarga Zhang. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Selamanya tidak boleh masuk kembali. Apa yang kamu katakan? Diam. Apakah kamu tahu betapa besar masalah yang kamu buat? Sangat menyusahkan. Setelah dikeluarkan dari keluarga Zhang, dia tidak bisa memiliki jalan hidup lagi. Tuan Chen, bagaimana ini? Apa kamu merasa tindakan ini masih terlalu ringan? Tidak, aku mengerti. Kamu ingin aku mati. Kenapa? Ayah, apa kamu gila? Ayo, tangkap anak durhaka ini. Tunggu perintah dari Tuan Chen. Tuan Chen, apakah Anda puas dengan ini? Lepaskan aku. Mengenai dia, Tuan Chen. Anak ini adalah murid jahat, berperilaku buruk, tak boleh dibiarkan hidup. Keluarga Ye ingin memutuskan jalan hidupnya, mengusirnya dari keluarga. Kamu sangat tegas. Siapapun yang menghina Tuan Chen, pasti harus dihukum. Ayah, kamu tidak bisa meninggalkanku. Ayah, aku bisa minta maaf. Aku bisa minta maaf. Meskipun aku tidak sebanding dengan kakakku. Tapi aku juga anakmu, Pak. Seseorang yang lebih banyak merusak daripada membangun. Keluarga Ye tidak bisa membiarkan kamu yang jadi bencana ini. Ayo, bawa pergi Pak. Pak. Tuan Chen, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong, maafkan saya. Kamu berani mengganggu Tuan Chen. Saya tidak tahu diri. Saya terlalu percaya diri. Saya tidak layak menjadi manusia. Tuan Chen, saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Tolong, kasihanilah saya. Bukankah sebelumnya kamu malah yakin mereka berdua datang? Saya pasti akan mati. Itu adalah kesalahan saya sesaat. Tuan Chen, saya minta maaf. Asal kamu bisa memaafkan saya. Apapun yang kamu suruh, akan saya lakukan. Tidak usah. Saya tidak tertarik melihat pertunjukan badut. Mulai sekarang, saya tidak ingin dia mengganggu teman-teman saya. Itu Tuan Chen. Saya mengerti. Itu Tuan Chen. Rapat akan segera dimulai. Jangan biarkan Tuan Su menunggu terlalu lama. Masuklah. Selamat jalan, Tuan Chen. Mulai sekarang. Setelah kamu diusir dari Tianheng Group, semua sektor di Longhai akan memblacklist kamu selamanya. Ye Xiangzu, saya tidak punya prestasi, tapi saya ada usaha. Hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri yang tidak melihat keadaan. Shen Tianhao, kenapa kepala keluarga Zhang dan kepala keluarga Ye sangat menghormati kamu? Karena
Hari ini saya mengundang tamu yang sangat penting. Di tangannya, ada kartu VIP bintang 7 yang diterbitkan oleh keluarga Jiang di Zongyuan. Saya berharap layanan Chen Tai dari Longhai tidak ada kesalahan. Harus dilayani dengan standar tertinggi. Nona Jiang, Anda tenang saja. Begitu kartu hitam VIP bintang 7 muncul, saya, Chen Tai dari Longhai, pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan layanan terbaik. Silakan. Saya menekankan berkali-kali. Takut ada yang terlewatkan. Wan Ting, sepertinya kamu sangat peduli pada tunanganmu. Ya, aku hanya ingin mendapatkan sedikit simpatinya sebisa mungkin. Chen Tianhao jauh lebih sulit dipahami daripada yang aku bayangkan. Dia memang tidak bisa dimengerti. Mengenai hadiah pertemuan yang awalnya kukirimkan kemarin, semuanya sudah dia kembalikan. Dia memberi kesan padaku tidak sesederhana yang terlihat. Sekarang sudah begini, aku hanya berharap dia lebih bisa diandalkan daripada si kaya yang dijodohkan oleh keluarga Jiang. Aku yakin dia tidak akan mengecewakanmu. Meskipun setidaknya dia jauh lebih baik dari si kaya itu. Kamu begitu yakin? Aku ingat kamu pernah bilang, kamu tahu bahwa statusnya jauh lebih tinggi dari orang biasa. Xiao Jingya, apakah kamu menyimpan sesuatu dariku? Bagaimana mungkin? Wan Ting, aku bukan hanya asistenmu, tapi juga sahabat baikmu. Bagaimana aku bisa menyimpan sesuatu darimu? Lalu kata-katamu sebelumnya, itu karena aku ingin mempertahankan muka di depan mantan istrinya. Tidak mungkin kan? Kamu, si Nona Jiang, kehilangan muka di depannya. Ternyata begitu. Sebenarnya, aku mengenalnya hampir sama seperti kamu. Pertama kali aku melihatnya, dia berada di kerumunan orang yang membeli obat di apotek. Tidak ada yang istimewa sama sekali. Sangat biasa saja. Sangat biasa saja. Mengapa kepala keluarga Zhang dan kepala keluarga Ye begitu takut padamu? Karena aku bisa menentukan hidup dan mati mereka. Kamu mulai berbicara sembarangan lagi. Keluarga Zhang dan keluarga Ye adalah keluarga medis terkemuka. Seluruh Longhai, hanya ada satu yang bisa menentukan hidup dan mati mereka. Hanya itu sang Raja Obat Tianmen yang terkenal, Nenek Chu, kan? Benar. Chu nantian saja akan tunduk padaku. Sudahlah, sudah. Kalau kamu tidak mau bicara, ya sudah, jangan. Tidak ada yang memaksamu kok. Sepanjang hari cuma bikin omong kosong. Apa yang aku katakan bukan omong kosong. Iya, semuanya benar. Apa yang kamu katakan semua benar, ayo pergi. Kakak Xia Liu, kamu, silakan masuk dulu. Aku ada urusan dengan Chen Tianhao. Apa yang ingin dikatakan oleh si Yosu? Kondisi kakek sekarang sangat tidak stabil. Aku belum memberitahu dia tentang perceraian kita. Sebaiknya jangan bikin dia tertekan. Apa kamu pikir hal ini bisa terus disembunyikan? Nanti saat waktunya tepat, aku akan memberitahunya. Tapi bukan sekarang. Bisa. Oh iya. Apalagi yang ingin disampaikan si Yosu? Apakah konsultasi hari ini bisa dilaksanakan? Sangat berkaitan dengan menantu keluarga Bibi. Statusnya tidak sederhana. Harap kamu bisa sedikit mengurangi bicara di konsultasi. Perhatikan kata-kata dan sikapmu. Jika tidak ada yang bisa membantumu nanti. Keluarga Jiang yang berwajah cantik pun tidak bisa. Jadi, tidak perlu si Yosu khawatir tentang hal ini. Chen Tianhao, kamu selalu seperti ini. Selalu membuat orang kecewa. Aduh, adik ipar, jangan sebut dia lagi. Kamu belum tahu sifatnya seperti apa. Ini adalah acara keluarga yang jarang ada, supaya tidak merusak suasana semua orang. Ya begitulah, Mbak. Sekarang suami saya ini luar biasa. Jika kamu membuatnya marah, dia bisa membuatmu masuk rumah sakit. Dia berani melawan. Jika dia benar-benar berani menyerangku, menantuku itu, bisa saja dia merenggut nyawanya. Cukup. Apa? Merasa aku mati terlalu lambat. Dalam waktu ini, bendera Tianmen dari berbagai daerah sudah hampir tiba. Dengan kalian yang berisik seperti ini. Jadi seperti apa? Tianhao, datanglah duduk di sampingku. Terima kasih, Pak. Saya bisa duduk di sini saja. Kamu yang aku panggil datang. Mana ada orang baru datang langsung disuruh menderita. Tenang saja, selama aku masih bernafas, aku akan mendukungmu, kakek. Dia tidak ada hubungan darah denganmu. Ini sedikit berat sebelah, ya. Chen Tianhao adalah suami saudaraku. Juga menantuku. Dari mana bisa dibilang tidak ada hubungan? Sudahlah, jangan buat kakekmu marah. Suami. Kita kan keluarga sendiri. Hampir semua sudah datang. Tunggu sebentar, begitu bendera Tianmen dari berbagai daerah tiba. Tidak ada yang boleh kehilangan kendali. Jika ada yang berani menyinggung Tianmen, maka usaha keluarga Su kita selama puluhan tahun juga akan hancur. Benar, kakek. Siapa yang berani menyinggung orang Tianmen? Sebelum itu, Anda harus lihat ini. Saya mendapatkan Tianyuan dari perbatasan. Hanya satu ini saja sudah bisa memperpanjang umur 100 tahun. Dengan buah ini saja bisa memperpanjang umur 100 tahun. Ini juga misi yang aku mohon untukmu. Buah Tianyuan. Kakek, buah Tianyuan ini luar biasa. Di pasar obat internasional juga cukup terkenal. Satu buah ini saja sudah bernilai jutaan. Nilainya 1 juta. Hanya satu buah ini. Betul. Sepertinya keluarga Yuanzeng lagi ada kabar baik yang patut dirayakan. Jika tidak,
mereka tidak akan mengeluarkan buah spiritual yang begitu berharga ini. Memang tidak salah lagi, Kak Qianru. Aku tidak bisa menutupi apapun darimu. Kakek, pasti sudah mendengar tentang Dewa Obat Tianmen, Chu Laoyang. Dia mengadakan jamuan untuk kakak. Itu kabar tentang kakak. Hal ini sudah menjadi pembicaraan hangat. Sekarang ini, seluruh kalangan ternama di Longhai berusaha keras untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan keluarga Su kami. Benar. Tepat kemarin malam di jamuan pengajaran, kakakku berhasil memukau semua orang dengan bakatnya. Sukses, menjadi satu-satunya agen bahan obat untuk Longhai Internasional. Singkatnya, kedepannya, semua pengadaan bahan obat, maupun pengembangan formula, atau penjualan obat, semua itu akan menjadi milik keluarga Su kami. Betul. Akhirnya tetap dipegang oleh Jia Liu. Apakah ini benar? Iya, kakek. Namun, prosesnya tidak sedramatis yang diceritakan Yuan Zheng. Ada beberapa liku-liku di tengah jalan. Namun, syukurlah, akhirnya sang dewa obat mengakui kemampuan kami. Awalnya aku berniat menunggu kontrak agen ditandatangani, baru memberitahumu. Anak ini, kenapa ada kabar baik masih disembunyikan dari kakek? Baiklah, sepertinya keluarga Su akan segera melangkah menuju kesuksesan. Hahaha. Jadi, maksudnya, Xia Liu kedepannya akan jadi orang yang diperhatikan oleh penguasa obat, Chu Lao, ya. Tapi harus bisa dengan cepat masuk ke gerbang surga, menjadi yang terkemuka di dunia medis Longhai. Ya, masih jauh, jauh sekali. Dia itu murid langsung dari penguasa obat. Di seluruh Daxia, jarang sekali ada yang seperti dia. Di masa depan, dia pasti bisa mandiri. Sangat luar biasa. Sayangnya, di rumah ada beban yang harus dipikul. Iya, Xia Liu, jangan salahkan sepupuku yang bicara pedas. Lagi pula, sekarang kamu sudah jadi tokoh penting di masyarakat atas. Tapi di rumah, ada suami yang hanya menganggur sepanjang hari. Tidak bisa membantumu. Itu sudah satu hal. Kalau berita ini tersebar, gosip tentang dirimu pasti akan banyak. Mencari menantu harus seperti Qianru dari keluarga kita. Pacar yang dia pilih dulu adalah anak dari suster medis di utara, Qian Shengtu. Dia itu orang terkenal di Tianmen. Di Tianmen, dia punya ratusan murid dan pengikut. Begitu dia kembali, siapa yang tidak akan menghormatinya? Aku tahu. Bagus kalau kamu tahu. Dia itu seperti lumpur yang tidak bisa didorong ke dinding. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Qian Shengtu? Kalau dia punya 1/10 dari kemampuan orang itu, aku pasti akan mendukungnya. Tapi selama ini, Chen Tianhao juga merawat Xiang Liu dengan baik. Anak kecil, jangan banyak omong. Dirawat dengan baik, tapi apa gunanya? Keluarga Su kami tidak kekurangan pembantu. Chen Tianhao, kakak tahu kamu mendengar kata-kata ini. Pasti hatimu tidak enak, tapi inilah kenyataannya. Sebagai orang yang sudah lewat, ya, kakak berharap kamu sedikit sadar diri. Pikirkan baik-baik apa yang harus kamu lakukan, agar bisa sebanding dengan yang di atas dan di bawah. Hanya seorang murid Chu Nantian. Hanya menjadi perwakilan grup Longhai saja. Itu bisa membuat kalian menunjukkan wajah asli kalian. Bisnis ini memang tidak merugikan. Apa maksudnya hanya menjadi perwakilan grup Longhai? Kalau kamu punya kemampuan, cobalah jadi perwakilan sebuah grup. Kenapa berpura-pura di sini? Hal itu dari awal sudah saya arahkan diam-diam kepada keluarga Su. Chen Tianhao belum minum alkohol. Kamu sudah mabuk seperti ini. Kakek masih duduk di sini. Ingin mencari muka dengan cara ini. Hanya akan membuatmu semakin malu. Saya tidak ingin berdebat tentang hal penting hari ini. Tapi saya berharap kamu bisa mengerti. Keluarga Su bisa mencapai kesuksesan hari ini. Semua berkat kemampuan saya pribadi. Jadi setelah jamuan pelantikan selesai, Chu Lao baru kembali untuk mengonfirmasi bahwa saya diambil sebagai murid. Membuat saya menjadi satu-satunya perwakilan. Semua ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Chen Tianhao. Kemampuan pribadi. Ah, sudah cukup. Kenapa kamu masih ngobrol dengan dia di sini? Itu adalah kesempatan besar untuk memasuki Tianmen. Dia tidak akan pernah menemui kesempatan seperti itu seumur hidupnya. Hari ini kakek memanggilmu untuk ikut konsultasi. Kamu harusnya membawa sesuatu yang berharga. Kalau tidak, kamu masih mau turun dari meja. Atau kamu datang dengan tangan kosong. Jika saya tidak ada, kalian seumur hidup tidak akan bisa mendekati Tianmen. Mengenai harta berharga. Ini adalah harta yang saya berikan kepada kakek. Saya ingin tahu ini barang bagus apa. Kamu mengadakan acara sebesar ini. Saya kira ini apa? Ini kan minuman keras biasa saja. Apa ini bisa diminum? Chen Tianhao, kamu mau kasih barang kayak gini ke kakek? Nggak cocok deh. Kenapa nggak cocok? Yang dikasih jauh lebih istimewa, buah tianyuan dari perbatasan gurun. Nilainya 1 juta. Dan yang kamu kasih ini, takutnya baru digali dari lubang tanah. Kan, ini bisa dihargai berapa sih? Ini adalah harap perpanjangan umur. Menggunakan buah rohani tua dari Gunung Changbai. Dan jus ular darah. Butuh waktu 10 tahun untuk membuatnya. Belum pernah dijual keluar. Setidaknya bisa memperpanjang umur kakek 20 tahun. Nilainya jauh lebih dari 1 juta. Jauh lebih dari yang kalian bisa bayangkan.
Dengar ini, omong kosong ini. Katanya bisa memperpanjang umur kakek 20 tahun. Kok saya nggak pernah dengar ya? Itu karena kamu kurang informasi. Baiklah, saya yang kurang informasi. Tapi anggap saja kamu benar. Arak ini direndam dengan obat herbal apa? 10 tahun itu sudah maksimal. Hanya berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh. Nggak mungkin bisa memperpanjang umur 20 tahun. Kamu mau bandingkan dengan buah Tianyuan milikku. Arak ini hanya ada 1 botol di dunia. Yang saya bilang memperpanjang 20 tahun itu juga perkiraan konservatif. Nilainya bahkan jika ditawarkan triliunan pun tidak bisa dibeli. Haha. Nilai triliunan? Kamu bisa ngomong gitu. Chen Tianhao, kamu kira semua orang di sini bodoh. Mudah sekali ditipu. Hadiah ini benar-benar memalukan. Syukurlah dokter-dokter hebat dari seluruh penjuru belum datang. Tidak ada orang luar. Keluarga kamu nanti. Jika membawa ini, orang yang tidak tahu akan jadi bahan tertawaan. Bisa lebih perhatian sedikit ya. Aduh, itu dia. Masih mau keluar sama kita. Gak ada peluang. Cukup, kalau sudah hebat, pergi saja tantang orang di luar. Satu persatu hanya tahu berlagak di rumah. Lagi pula ini hadiah untuk kalian. Atau sebenarnya untuk keluargaku sendiri. Niat itu jauh lebih penting daripada nilai. Hadiah ini dari Chen Tianhao. Aku suka, Pak Tua. Buah hitam, kamu ambil kembali dulu. Sebentar lagi konsultasi dimulai. Sepertinya para dokter ajaib dari Tianmen tidak akan membiarkanku minum lagi. Pak Tua, aku mau minum sekarang. Mengobati rasa ingin, kakek. Sudahlah, belum cukup ribut ya. Cepat duduk kembali. Jangan sama sekali berdebat dengan mereka. Terima kasih, Pak Tua, kamu mendukungku. Gak usah terlalu sopan. Minuman ini. HMPH. Minuman ini kuning dan keruh. Berani kamu bilang ini bernilai triliunan. Chen Tianhao, aku rasa kamu dapat dari mana minuman palsu ini? Untuk menipu kakek ya. Minuman herbal yang diracik selama 10 tahun memang seperti ini. Omong kosong. Minuman ini jelas bukan barang baik. Kalau kakek meminumnya, apa akibatnya? Kamu sanggup menanggungnya. Chen Tianhao, kita kan keluarga. Jika kamu benar-benar tidak punya barang yang layak, tidak ada yang akan menertawakanmu. Tapi itu adalah sesuatu yang akan masuk ke mulut kakek. Bagaimana bisa kamu berbuat curang dalam hal ini? Kenapa demi harga dirimu, kamu mau membahayakan kakek? Minuman ini bukan palsu. Kamu masih berani membela diri. Sebenarnya kamu lagi ngapain sih? Kalau kamu berani nyentuh ibu dan Yanzeng, aku nggak akan cari masalah sama kamu. Sekarang kamu berani sama kakek. Masih bisa punya niat jahat seperti ini. Kakek biasanya baik padamu. Kamu sendiri saja tidak percaya padaku. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah tahu kan? Kalian jangan bertengkar. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Benar kan? Kesalahpahaman apa? Apa kakek yang menyuruhnya membawa minuman palsu? Cukup. Aku percaya Chen Tianhao, minuman ini tidak bermasalah. Aku akan minum minuman ini. Kakek, minuman ini tidak boleh diminum. Xiao Liu, kakekmu. Ini kamu harus dengar kata kakakku. Minuman ini jelas tidak boleh kamu minum. Biasanya kamu memihak Chen Tianhao, itu sudah cukup. Tapi sekarang kondisimu semakin parah. Sebagai seorang cucu, aku tidak bisa membiarkanmu terjun ke dalam jurang. Kan? Chen Tianhao hanya punya trik-trik ini. Minuman ini tidak layak untuk dihidangkan. Yanzeng, kenapa kamu tumpahkan minuman ini? Kalau kakek sudah tumpah, ya sudah. Yanzeng juga melakukan ini demi kebaikanmu, kan? Iya, kakek. Kamu tidak bisa marah pada orang luar yang membawa minuman palsu. Marah pada Yanzeng yang selalu memikirkanmu. Ini tidak adil. Kalian semua ribut sekali ya. Semua sudah berkumpul. Yanzeng, akhirnya kamu datang juga. Terjebak sedikit di jalan. Maaf ya semuanya. Mohon pengertian dari kalian. Ini namanya apa sih? Yang penting kamu bisa datang. Ayo duduk sini, duduk sini. Ayo duduk sini, duduk sini. Wah, kakek terlihat kurang sehat ya. Ya, ada beberapa orang yang memberikan minuman palsu untuk menjahati kakek. Minuman palsu. Lihat saja, warnanya kuning dan keruh. Sekali lihat, jelas ini bukan barang baik. Untung aku menemukan ini tepat waktu. Kalau tidak, kakek pasti sudah meminumnya. Sudahlah, jangan pedulikan minuman ini. Berikan padaku, akan langsung aku buang. Saudaraku yang bahagia. Kamu ngapain? Kenapa masih minum? Apa kamu mau bunuh diri? Cepat cari sesuatu untuk menampungnya. Segera muntahkan itu. Jangan ribut. Begitu minuman ini masuk perut, energi yin dan yang berkumpul. Sebuah energi ilahi yang kuat perlahan muncul. Ini bukan minuman palsu. Ini jelas barang langka di dunia. Minuman agung yang tiada tara. Minuman agung yang tiada tara. Ini beneran atau bohong? Pahu, jangan bercanda ya. Bercanda. Mana mungkin aku bercanda tentang ini? 10 tahun yang lalu, para dokter hebat dari seluruh negeri diskusi tentang ramuan dengan Wang Yao, Pak Chu. Pak Chu sendiri memperlihatkan minuman perpanjangan umur yang baru diracik. Saat itu, bahan obatnya belum menunjukkan efek maksimal, tapi sudah cukup untuk menyembuhkan penyakit dengan cepat. Memperpanjang umur setidaknya 5 tahun. Aku beruntung bisa mencicipinya. Rasa ini pasti tidak akan salah. Tak kusangka. 10 tahun kemudian, minuman ini jauh lebih kaya rasa,
hampir 100 kali lipat. Sepertinya bisa memperpanjang umur 20 tahun. Minuman yang diracik Pak Chu. Jika ini benar, berapa harganya? Ini adalah minuman perpanjangan umur. Bisa menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Menghidupkan kembali dari kematian. Dan tidak pernah dijual keluar. Lalu bagaimana mungkin bisa diukur dengan nilai uang? Seluruh dinasti Xia. Obat anggur tingkat ini mungkin tidak akan pernah terlampaui. Anggur ini benar-benar ada. Ini tidak mungkin kan? Yan Zeng, siapa yang mengirim anggur ini? Di mana sisa anggurnya? Jangan-jangan hanya ini yang tersisa. Kenapa aku begini? Tidak nyaman untuk dibicarakan. Itu juga benar sih. Siapapun yang bisa mengirim anggur seperti ini, meskipun bukan orang yang di atas ribuan orang di Tiananmen, pasti tidak jauh berbeda. Orang seperti itu bisa datang ke pertemuan kami dan memberikan segelas anggur. Itu sudah memberi kami kehormatan besar. Tua-tua, sepertinya selama aku tidak ada, keluarga Sukita telah melahirkan tokoh besar. Anggur ini. Awalnya ada 1 botol penuh. 1 botol utuh. Tua-tua, kamu tidak bercandakan. Lalu di mana anggurnya? Kenapa aku tidak melihatnya? Sudah dituang oleh si anak nakal itu. Apa? Itu perbuatanmu. Kamu melupakan 1 botol anggur panjang umur. Aku tidak tahu yang itu asli. Kamu ini brengsek. Kamu tahu tidak apa yang telah kamu lakukan? Menghancurkan harta yang berharga. Sheng Puge, ini bukan salahku. Anggur ini diberikan oleh Chen Tianyao. Lalu siapa yang bisa menyangka? Dia yang payah bisa memberikan barang yang begitu berharga. Apa katamu? Anggur ini adalah kamu yang memberikan. Bagus, anggur ini adalah hadiah dariku. Aku ingat kamu adalah Su yang menikah masuk, kan? Dari mana kamu dapat anggur ini? Ini dari teman. Dari teman. Apa kamu juga kenal dengan Lao Chu? Bisa dibilang, kami sudah lama kenal. Kamu tidak berbohong. Kenapa? Apa kalian masih berpikir anggur ini aku curi? Bisa jadi, kalau tidak ya dicuri. Kalau tidak, mana ada teman yang ngasih kamu anggur semahal ini? Benar juga, pasti itu hasil curian. Sudahlah, tidak perlu ngomong begitu. Semua obat dan ramuan disimpan di brankas grup Longhai. Tidak mungkin dicuri. Ternyata semua yang dibilang Chen Tianhao itu benar. Ya sudah, kalau anggur ini hancur, ya hancur. Kami kan satu keluarga. Hari ini aku tidak akan menuntutmu. Tapi kamu harus ingat, jika berita tentang hancurnya botol ini sampai ke Teluk Tianmen, nyawamu tidak akan cukup untuk mengganti. Iya. Santo Pugo, aku tahu. Dan kamu. Karena kamu memberikan anggur ini yang merupakan barang unik, maka kamu harus menjelaskan dengan jelas. Jika anggur ini hancur, kamu juga harus bertanggung jawab. Aku sudah jelas berbicara tentang anggur ini. Mereka yang tidak percaya. Yang bilang ini anggur palsu juga dia. Yang menghancurkan anggur ini juga dia. Sekarang kamu malah bilang aku harus bertanggung jawab. Kenapa ada masalah? Apa yang dikatakan Qian Shengpu, itulah kenyataannya. Dia kan dokter hebat dari Tianmen Utara. Statusnya sebanding dengan Lao Chu, Raja Obat. Kamu punya hak apa untuk berdebat dengan dia? Dokter hebat Tianmen memang sangat berkuasa. Kamu tahu apa? Aku bilang sama kamu, dengan sifatmu yang kayak gini, bahkan 1 jari Santo Pugo pun kamu tidak ada tandingannya. Sudahlah. Cukup berdebat sampai di sini. Kembali duduk semua. Chen Tianhao, bukan maksudku untuk kamu. Tinggal di rumah Su selama 5 tahun. Bergantung pada jalan yang rendah untuk hidup. Ini tidak baik, kan? Bagaimana kalau begini? Kebetulan suami kakakmu sudah kembali. Aku akan minta dia membantumu. Bantu aku sedikit. Iya, sayang. Sekarang kamu adalah dokter hebat di Tianmen. Dengar-dengar dalam waktu dekat, kamu harus bertemu dengan yang tertinggi di Tianmen. Bagaimana kalau dia bekerja di klinikmu sebagai pembantu? Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu pikir klinik di bawah Tianmen ini bisa sembarangan dikunjungi? Tapi, kamu bilang Raja Obat, Lao Chu, adalah temanmu. Hari ini kamu bisa muncul di konsultasi ini. Pasti ada hubungan dengan Tianmen. Terkait dengan obat-obatan, hidup dan mati, beratnya nyawa, sangat berharga. Kebijaksanaan berpihak pada ini. Di dalam Tianmen, tidak menghitung prestasi, tidak mencari keuntungan, tak peduli kaya atau miskin. Seorang tabib bisa menghidupkan kembali. Hari ini membuka Tianmen. Menerima murid. Di musim panas ini, Dr. Agung Tianmen, Chen Tianhao, mengumumkan kepada rakyat Daxia, jalan pengobatan di Huaxia. Semua berpusat pada manusia, tidak menghitung prestasi, tidak mencari keuntungan, terlepas dari kaya atau miskin. Harus ada usaha untuk menghidupkan kembali. Hari ini membuka pintu langit untuk menerima murid. Kamu adalah Kaisar Langit Pertama. Kaisar Langit Pertama? Sayang, kamu bilang dia adalah Kaisar Langit Pertama. Ini tidak mungkin, kan? Kaisar Langit Pertama. Saudara, kamu gila ya? Dia bisa jadi Kaisar Langit Pertama. Aku hanya tidak bisa mengendalikan emosiku. Juga karena masalah ekonomi. Apakah kamu tahu apa yang baru saja dibicarakan? Apa yang kamu tanyakan? Aku hanya menjawab apa yang ditanyakan. Tiananmen adalah yang paling tua dan paling misterius dari kuil obat. Semua murid di dalam Tiananmen adalah dokter terbaik dari seluruh dunia. Dewa obat, Kaisar medis Tiananmen, bahkan bisa menghubungkan hidup dan mati dengan 1 jarum. 1 obat memperbaiki yin dan yang. Dulu, semua ilmu rahasia dari guru tua hanya diajarkan sepenuhnya kepada Yi Huang. Yi Huang bisa mengandalkan kekuatannya sendiri.
Untuk menyelamatkan kesejahteraan rakyat Daxia. Siapa yang memberimu keberanian untuk? Dengan kemampuannya. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Aku hanya berbicara tentang fakta. Sudahlah, jangan bicara lagi. Apa kita masih harus bertengkar? Hari ini, kakek akan melakukan diagnosa. Aku datang telat. Sebagai kompensasi, semua biaya diagnosa kali ini. Dan biaya masuk Longhai Chentai. Aku sudah minta pelayan untuk menghitung. Tuan, apakah ada yang bisa dibantu? Mau bayar? Kartu kredit. Tapi dia, aku tidak mau bayar. Tolong hitung tagihannya terpisah. Biarkan dia membayar sendiri. Qian Shengpu, apa maksudmu? Tentu saja, harus ada sedikit hukuman. Menghina Kaisar Tianmen adalah kejahatan berat. Demi keluarga kita, aku bisa memaafkannya. Tapi tetap harus diberi pelajaran, supaya dia ingat. Tapi kamu juga tidak bisa seperti ini. Belum lagi di tempat konsumsi Chentai di Longhai. Bahkan untuk biaya masuknya, sudah melebihi semua pengeluaran di tempat konsumsi umum Longhai. Jika kita bagi-bagi, tetap saja banyak uang yang harus dikeluarkan. Chen Tianhao belum bekerja. Bagaimana mungkin dia bisa membayar? Kalau begitu, lebih baik dia jadi petugas kebersihan di sini. Pelan-pelan bayar utangnya. Baik-baiklah dan bersabar. Jangan terus-menerus berpikir tentang hal-hal yang tidak realistis. Tuan Chen Shengpu. Aku tahu kamu ingin melindunginya, tapi ini menyangkut Tianmen. Jika kamu terus melindungi, hanya akan membawa bencana untuk keluarga Su. Bukan maksudku untuk menghakimi Chen Tianhao. Aku sarankan kamu segera minta maaf kepada kakak iparmu. Mohon kepada kakak iparmu. Beri dia sedikit kelonggaran. Siapa tahu, masalah ini bisa selesai begitu saja. Betul, tidak ada yang benar-benar menyusahkanmu. Cobalah untuk lebih peka. Kalau aku minta maaf, dia juga tidak sanggup. Bagus, punya keberanian, tapi segera suruh dia bayar. Tuan, silakan bayar. Kenapa kamu selalu begini? Apa yang akan terjadi jika aku minta maaf? Aku sudah bilang, kalau aku minta maaf, mereka tidak akan sanggup bayar. Benar kan? Apa? Hanya kamu yang punya uang. Berpura-pura. Aku pikir kamu punya kemampuan sebenarnya. Ternyata yang dikeluarkan cuma barang seperti ini. Hitam legam. Bahkan bukan kartu bank. Kamu pasti beli ini di pasar malam, ya? Mainan anak-anak, kan? Bapak, silakan tunjukkan kartu ban Anda. Kartu mainan di sini tidak bisa digunakan untuk pembayaran. Inilah keberanianmu untuk menggunakan kartu. Memang benar-benar unik, ya, seperti aku yang masih punya harga diri ini. Hanya bisa merasa malu. Deh, kartu ini, silakan langsung gesek saja. Bapak, pembaca kartu kami hanya mendukung kartu ban dan kartu VIP. Ini adalah kartu VIP. Bapak, kartu Anda ini berbeda sekali dengan kartu VIP kami di Longhai Chentai. Ambil kartu saya, tunjukkan ke dia. Apa itu kartu VIP Longhai Chentai? Lihatlah baik-baik. Itu baru kartu VIP Longhai Chentai. Jangan bawa barang jelekmu itu ke sini untuk mencari masalah. Kamu salah. Kartu ini tidak bisa dibandingkan dengan kartu itu. Apa kartu itu ada yang spesial? Edisi terbatas? Ya, kartu VIP yang unik dan istimewa. Kamu benar. Bisa tidak kamu berhenti berpura-pura? Kamu tahu betapa lucunya penampilanmu sekarang. Ah, sangat memalukan. Jangan katakan begitu. Bagaimana kalau kartu dia itu benar? Pelayan, beritahu saya. Apakah kalian punya kartu VIP edisi terbatas seperti itu? Maaf, Bapak. Longhai Chentai belum memiliki kartu VIP seperti itu. Jadi, kartu yang dia pegang itu tidak ada artinya. Belum tentu. Siapa bilang kartu VIP harus dari Longhai Chentai? Kamu mau pakai kartu orang lain untuk berbelanja di Longhai Chentai? Kamu benar-benar jenius. Oke, kamu berpegang pada itu. Itu adalah kartu VIP, ya kan? Jadi, aku akan ikut dengan keinginanmu. Manayer. Kartu hitam galaksi halus sudah muncul. Segera beritahu Nona Jiang. Ayo bawa aku ke sana. Baiklah. Sudah terlihat kan? Barang rongsokan itu tidak bisa dipindai sama sekali. Sepertinya aksesnya tidak cukup. Coba ganti dengan pembaca kartu lain. Ganti sebanyak apapun juga tidak ada artinya. Shen Tianhao, kamu juga harus mengerti hal ini. Tidak peduli sekeras apapun kamu melawan. Hasil akhirnya tidak akan terpengaruh sama sekali. Seperti keluarga Su kita, menjadi satu-satunya agen Taman Obat Longhai Group. Tentang agen Taman Obat. Keluarga Su sekarang tidak mungkin bisa menanganinya. Bagaimana kamu tahu keluarga Su tidak mampu? Jika Longhai Group memilih keluarga Su, itu berarti mereka mengakui kemampuan kita. Apakah keluarga Su bisa menangani hak agen ini? Longhai Group lebih tahu dari kamu. Sudahlah, jangan iri dengan proyek kakakku itu. Bawa kartu mainanmu itu. Pergi ke dapur belakang untuk mencuci piring. Tuan, jika Anda benar-benar tidak bisa membayar, kami hanya bisa mengambil beberapa tindakan paksa. Diam. Menyingkir. Manajer umum Chentai dari Longhai. Sudah bertemu Tuan Chen. Tuan Chen, Anda adalah tamu yang paling kami hormati sejak Longhai Chentai berdiri. Mohon ikuti saya ke ruang makan di lantai atas. Ini adalah sambutan terbesar dari kami Longhai Chentai. Ah, ini. Kartu itu asli. Baiklah, tapi saya masih ada satu transaksi yang belum dibeli di sini. Mari kita selesaikan dengan kartu dulu. Tuan Chen,
Semua pengeluaran Anda di Longhai Chentai, semua konsumsi Anda di Longhai Chentai ini, semuanya gratis. Baiklah, semua biaya di ruang VIP ini. Anda tidak perlu khawatir. Anda tidak perlu memperhatikan. Itu tidak terlalu serius. Lagi pula masih ada yang ingin. Saya tidak tertarik untuk berdebat denganmu. Namun ada beberapa hal yang harus saya jelaskan. Susia, kamu belum pernah benar-benar mengenal saya. Jadi jangan memaksakan pandanganmu kepada saya. Kita berdua tidak pernah berada di level yang sama. Chen Tianhao, kamu. Saya tahu kamu sangat ingin membawa keluarga Su menuju kejayaan. Namun sebelum kamu memiliki kesadaran diri yang jelas, itu pasti tidak mungkin terwujud. Mengenai agen sumber obat Dragon Sea Group, saya sarankan kamu segera menyerah. Keluarga Su sekarang sama sekali tidak mungkin mewujudkannya. Saya sarankan kamu segera menyerah. Jika tidak, begitu muncul masalah. Kerugian yang ditimbulkan akan membuat keluarga Su bangkrut. Sampai di sini, jagalah dirimu. Maksud Sulau, sepertinya, tidak perlu bagi saya untuk melanjutkan konsultasi hari ini. Sampai jumpa jika ada kesempatan. Ayo, bawa saya naik. Baik, Tuan Chen. Dia benar-benar berani. Orang yang tidak berguna ini, dia ingin terbang, tapi tidak bisa. Aduh, Ibu, jangan marah ya. Kita tidak usah mempermasalahkan orang yang tidak berguna itu. Dia itu cemburu. Keluarga kita mendapatkan sumber obat dari Dragon Sea Group. Dia merasa iri. Mengatakan agar kita cepat-cepat berhenti bercanda. Dia pikir dia siapa? Apa dia lebih hebat dari obat Raja Chulau? Saya tahu kalian tidak perlu khawatir tentang dia yang tidak berbuat apa-apa. Pandangannya sempit. Apa yang dia katakan sekarang tidak akan memengaruhi saya. Selanjutnya, saya akan berupaya penuh untuk mempercepat pengadaan dan pengembangan obat Dragon Sea. Saat itu, keluarga Su akan mencapai puncak baru. Tenang saja, dia akan melihatnya. Baiklah, baiklah, memang pantas dia anakku. Ketika keluarga Su kami melesat ke langit, biarkan si pemalas itu menyesal. Tapi, kartu itu sebenarnya bagaimana? Jelas bukan kartu VIP Chentai dari Longhai. Namun, itu membuat manajer umum Chentai terkejut. Ya, dia bahkan bilang, Chen Tianhao adalah tamu terhormat sejak Longhai Chentai berdiri. Tamu VIP biasa tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Lantas, apa artinya itu? Hanya sekadar kartu VIP. Apa yang bisa dia dapatkan dari itu? Dengan sikapnya yang tidak tahu diri. Cepat atau lambat dia akan mendatangkan bencana. Menyusahkan dirinya sendiri. Xia Liu, ada apa antara kamu dan Chen Tianhao? Yang tidak kau ceritakan padaku. Kakakku sudah bercerai dengan Chen Tianhao sebelumnya. Su Yuanzheng, apa yang kau maksud dengan perceraian? Xia Liu, kamu sudah bercerai dengan Tianhao. Ya, kamu bodoh. Kamu yang bodoh. Kakek, dulu hanya karena ucapanmu. Xia Liu dan Chen Tianhao menikah. Chen Tianhao sejak saat itu sudah menempel di keluarga kita selama 5 tahun. Selama 5 tahun penuh. Makan dari kita. Tinggal di tempat kita. Tidak ada pencapaian. Itu jelas-jelas hanya beban bagi Xia Liu, si pemalas. Kakakku sekarang adalah murid obat Raja Chulau. Dia bahkan menjadi satu-satunya perwakilan dari kebun obat grup Longhai. Dalam waktu dekat. Dia akan menjadi ratu bisnis yang diperhatikan seluruh negeri. Lalu, apa hak Chen Tianhao? Untuk tetap di samping kakakku. Dia hanyalah seorang pemalas yang menunggu mati. Hanya seorang pengecut yang hidup dengan mengandalkan orang lain. Kakek tidak seharusnya seperti itu. Bagi keluarga Su, ini jelas merupakan hal baik. Betul. Kalian tidak mengerti apa-apa. Dulu, keluarga Su hancur dalam semalam. Saat itu Tianhao Chen yang mengulurkan tangan. Keluarga Su bisa bertahan karena dia. Dia yang mengulurkan tangan. Dia seorang menantu. Bisa bantu kita apa? Saat itu keluarga Su dalam bahaya. Berkat Tianhao Chen, kita bisa berhubungan dengan grup Longhai. Kita bisa menjaga perusahaan. Jika saat itu tidak ada Tianhao, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mengambil alih perusahaan lagi. Keluarga Su pasti akan hancur lebih cepat. Tidak hanya itu. Modal pertama untuk membangun kembali keluarga Su. Semua berasal dari Tianhao. Dia yang memberi dana untuk keluarga Su. 5 tahun yang lalu, dia sudah menghubungkan dengan grup Longhai. Tidak mungkin. Grup Longhai. Tapi itu raksasa yang terhubung erat dengan Tianmen. Lalu Tianhao Chen hanyalah seorang pengecut. Tidak mungkin, sudah begitu cepat membangun hubungan dengan grup Longhai. Jika dia benar-benar sehebat itu, kenapa dia tinggal di rumah kita selama 5 tahun? Kalian tidak mengerti. Menjaga Tianhao adalah kunci keberlangsungan keluarga Su. Tapi sekarang kalian semua menghancurkannya. Ayo, kakek, kamu tidak bisa bicara begitu. Keluarga Su kita sekarang juga tidak jelek. Betul, selama Xia Liu membuka semua saluran di grup Longhai. Sulit bagi keluarga Su untuk tidak berkembang. Kakek, tolong percayalah pada kemampuanku. Saya Su Xia Liu. Saya juga bisa membawa keluarga Su menuju kejayaan. Ada apa, asisten Wang? Suzong, tidak baik. Suzong, mitra kerja sebelumnya dari grup Su kita. Sekarang dia sepihak menghentikan kerjasama dengan kita. Bagaimana bisa begini? Aku tidak tahu. Sekarang 90% mitra sudah mengirimkan perjanjian pemutusan. Jika terus seperti ini, rantai keuangan grup Su akan terputus total. Baik, saya sudah mengerti. Saya akan segera menghubungi mitra lama. Segera cari solusi. Harus cepat, ya. Jika rantai keuangan Suzong terputus, semua pengadaan dan penelitian obat tidak akan bisa dilanjutkan. Nah, denda 20 miliar itu akan membuat perusahaan kita bangkrut total. Baik, saya sudah mengerti. Apa Xia Liu ada masalah? Halo, Zhong Zhao. Saya Su Xiang Liu,
boleh saya tanya? Apakah Zhong Wang ada? Saya mohon maaf. Zhong Wang telah memerintahkan agar semua panggilan dari grup Su tidak diterima. Selain itu, Zhong Wang meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa hari ini, pemeriksaan Tuan Tua, dia tidak akan ikut. Li Zong, saya adalah konsul di bawah Anda. Saya tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Anda. Jaga diri baik-baik. Hari ini, pemeriksaan Sulawesi. Saya tidak akan pergi. Kakak, ini. Zongsan, saya Su Jialiang. Saya Misu. Dengan kemampuan pribadi Anda, saat ini belum memenuhi standar minimum untuk kerjasama dengan kami. Sebelumnya kami sudah memberikan terlalu banyak keistimewaan, tapi sekarang, kami memutuskan untuk menarik semuanya kembali, serta membatalkan jadwal pemeriksaan hari ini. Mengapa bisa begini? Mengapa dalam semalam semuanya berubah seperti ini? Keluarga Yu pada akhirnya tidak bisa menghindar dari kehancuran. Kakek. Maaf ya, Tuan Chen dan Nona Jiang ingin bertemu Anda. Bolehkan Anda mengikuti saya ke taman belakang? Tuan Chen datang cukup awal. Saya memang selalu tepat waktu. Mari kita langsung ke intinya. Apa yang perlu saya bantu untuk mencapai tujuanmu? Tuan Chen bercanda. Saya datang ke Longhai kali ini, hanya berharap Anda dapat memenuhi janji pernikahan tahun lalu. Kakekmu memiliki budi baik terhadap guruku. Jadi saya akan berusaha memenuhi permintaanmu. Namun, jika kita bisa berbicara dengan jujur, itu tentu akan lebih baik. Saya berharap Tuan Chen bisa bersama saya. Boleh, tetapi saya ingin tahu alasannya. Hubungan saya dengan keluarga Jiang di Zongyuan sebenarnya tidak seharmonis yang terlihat. Keluarga Jiang di Zongyuan belakangan ini terjebak dalam kekacauan. Jadi, mereka berharap untuk menguatkan keluarga melalui pernikahan. Tapi pasangan pernikahan itu, aku tidak suka. Keluarga Jiang di Zongyuan, sebenarnya mereka punya hak untuk mengatur pernikahanmu, kan? Benar begitu. Tapi di antara kita ada surat pernikahan. Dan surat pernikahan itu, bahkan keluarga Jiang di Zongyuan. Tidak ada alasan untuk tidak mengakui surat pernikahan itu. Sangat istimewa. Karena di surat pernikahan itu, ada hal yang tidak mungkin dilanggar oleh keluarga Jiang di Zongyuan. Di mana surat pernikahan itu? Surat pernikahan itu awalnya disimpan oleh kakek. Tapi 3 tahun yang lalu kakek meninggal. Sekarang disimpan oleh nenek. 2 hari lagi adalah pesta ulang tahun nenek. Aku ingin mengajakmu kembali ke rumah tua. 1. Untuk merayakan ulang tahun nenek. 2. Untuk mengambil surat pernikahan. Bisa. Kurang dari 2 tahun setelah kakek meninggal, aku sudah diambil kembali oleh Yo Yuan. Jadi nenek dan kerabatku punya prasangka yang dalam terhadapku. 2 tahun terakhir nenek kurang sehat. Sudah menemui banyak dokter. Mereka bilang tidak akan hidup lebih dari 2 tahun. Jadi kita kali ini kembali ke rumah tua. Apapun yang dikatakan nenek dan kerabatku, kita harus sebisa mungkin bersabar. Tenang saja. Sejak aku berjanji padamu, aku tidak akan membuat segalanya berantakan. Kamu tenang saja. Maka aku minta tolong padamu, Tuan Chen. Aku akan kembali mengurus dokumen untuk persiapan jika diperlukan. Sampai kita bertemu 2 hari lagi. Sampai bertemu 2 hari lagi. Beritahu semua cabang Tianmen untuk mempersiapkan hadiah. 2 hari lagi berkumpul di rumah tua. Dengan nama Jiang Wanting untuk merayakan ulang tahun nenek. Pasti ada pengumuman tambahan. Aku akan secara resmi membuka Tianmen. Maaf, Jiang Wanting akan menjadi murid pertama yang kuterima. Saya akan mematuhi perintah dengan sepenuh hati.